Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 1851. Ba asteris ngantua. Linghan terkekeh dan berkata, benarkah hanya menyebutkan harganya? Silakan, kata Lu Xianming, juga sambil tersenyum. Meskipun dia adalah seorang ahli alkimia, dia juga memiliki prestasi luar biasa dalam seni bela diri, dan dirinya sendiri adalah seorang raja tingkat. Tapi dia berspekulasi bahwa dia jauh dari level Linghan dalam seni bela diri. Karena itu, dia berpikir untuk merekrutnya. Jika keajaiban semacam ini bekerja untuknya, statusnya akan lebih terjamin. Dalam kontes di antara putra suci seperti mereka diizinkan untuk bergerak satu sama lain, tetapi itu pasti harus antara yang sederajat di tingkat kultivasi. Jika tidak, jika mereka melanggar aturan sekte, tidak hanya status mereka sebagai putra suci akan dilucuti, mereka bahkan akan dieksekusi. Kontes adalah kontes, dan aturan adalah aturan. Mereka tidak diizinkan untuk main-main. Linghan tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, jadi sebelum dia naik ke puncak, yang pertama bisa menjadi uluran tangan mutlaknya. Linghan berpikir sejenak, dan berkata, kalau begitu aku juga tidak akan serakah. Misalnya, teknik Celestial King Tier, beri aku 10. Selain kekuatan sumber, seperti 5 elemen, pembantaian, waktu, beri aku masing-masing satu saja. Ekspresi senyum Lu Xianming yang awalnya langsung berubah menjadi hijau, dan dia juga merasa terhina dan marah. Apakah kamu bercanda? Teknik tingkat Raja Surgawi, bagaimana mungkin pasukan bintang 4 memiliki teknik tingkat Raja Surgawi? Dan 10 pada saat itu, dan ada kekuatan sumber juga. Benda itu bahkan lebih langka dari Raja Surgawi. Dan untuk menawarkan masing-masing, mengapa Anda tidak terbang saja saat Anda melakukannya? Orang-orang mengatakan harga yang diminta setinggi langit, sedangkan harga penawaran serendah bumi. Tetapi tawaran pertama Linghan sangat tinggi sehingga dia bahkan tidak bisa membuka mulutnya. Bahkan jika dia menawar harga menjadi satu teknik tingkat Raja Surgawi dan satu kekuatan sumber, lalu bagaimana, apakah dia mampu membayar harganya? Linghan tersenyum sedikit, dan berkata, kamu bahkan tidak bisa memenuhi permintaan yang begitu rendah. Lupakan saja, sebaiknya aku bertanya pada yang lain. Dia menyimpan barang-barang di tanah, dan mengambil sepotong daging panggang saat dia melakukannya. Dengan lambaian tangannya, dia melangkah pergi. Jika bukan karena fakta bahwa dia telah memakan makanan mereka, dan mengacaukan mereka juga, dia tidak dapat diganggu untuk melibatkan dirinya dalam permusuhan yang mematikan seperti ini. Bagaimana mungkin Lu Xianming benar-benar pria yang baik, melihat sosoknya yang berangsur-angsur menghilang dari pandangan, Lu Xianming dan bawahannya akhirnya santai. Bagaimanapun, Linghan benar-benar terlalu kuat. Dengan dia di sana, mereka merasa seolah-olah ada batu yang membebani hati mereka, dan merasa sangat sedih. Tuan muda, orang ini terlalu sombong. Ketika kita kembali, haruskah kita menemukan beberapa orang untuk kata salah satu bawahannya, membuat gerakan mengiris dengan tangannya. Lu Xianming menatap tajam padanya, dan dengan muram berkata, tidak peduli apa, dia masih menyelamatkan hidup kita. Jadi bagaimana kita bisa membalas kebaikan dengan tidak tahu berterima kasih? Apakah Anda semua berpikir bahwa hidup saya hanya bernilai sedikit? Kami tidak berani 7 penjaga semuanya setengah berlutut dengan hormat. Ketika kita bertemu berikutnya, saya harap Anda tidak akan menolak saya lagi. Lu Xianming menarik pandangannya, dan memulihkan ketenangannya yang percaya diri dan tenang. Dengan lambaian tangannya, matanya sangat muram dan serius. Ayo pergi, meskipun dia ingin menjadi baik hati, penyergapan kali ini telah menyebabkan hatinya benar-benar mengeras. Kontes ahli waris ditakdirkan untuk tidak dapat didamaikan, dia tidak bisa berbelas kasih lagi, atau dia hanya akan menyerahkan hidupnya sendiri. Linghan sangat senang.
Meskipun dia tampaknya memiliki bakat untuk menarik masalah, dia juga mendapatkan setumpuk besar star stone dan logam godly karena itu, yang membuatnya sangat bahagia. Menyenandungkan sebuah lagu, dia tiba-tiba merasakan perasaan yang sangat aneh, bahkan hatinya seperti tenggelam. Kak, nak, di tengah serangkaian tawa, seorang penatua muncul di sisinya. Dia benar-benar sangat tua, tampak berusia 70-an, semua rambutnya beruban, dan lebih dari setengah giginya juga hilang, tampak seperti hampir mati. Namun, Ling Han tidak berani berpikir bahwa pihak lain lemah sedikit pun. Dia merasa bahwa penatuanya bahkan lebih kuat dari Komandan Guan. Komandan Guan sudah menjadi elit rahasia kelima, dan elit rahasia kelima yang telah keluar dari kekuatan tingkat Raja Surgawi tingkat ke-9 pada saat itu. Kemudian, penatua ini pasti harus berada di tingkat asal naik. Saran apa yang Anda miliki untuk saya, senior? Ling Han tidak bisa melarikan diri. Ki yang lain telah benar-benar mengunci dirinya. Begitu dia memiliki niat sedikit pun untuk melarikan diri, pria lain pasti akan bergerak tanpa ragu sedikit pun. Dan bahkan pada saat itu ketika dia menghindar ke menara hitam, dia tidak akan selamat. Tingkat asal ascending terlalu kuat. Mereka adalah yang terkuat di bawah tingkat Raja Surgawi. Orang tua itu tertawa keras, menepuk bahu Ling Han, dan berkata, "Nak, temperamenmu benar-benar stabil. Jika ada orang lain yang ketakutan seperti ini olehku, mereka mungkin akan berbalik dan melarikan diri, atau gemetar ketakutan." Hoho, terima kasih atas pujian senior. Ling Han sedikit mengernyit karena dia menyadari bahwa ketika sesepuh menepuk bahunya, beberapa peraturan yang tidak diketahui juga telah dikirim ke tubuhnya. Itu pasti tidak ada yang bagus. Penatua itu menarik tangannya, dan berkata, "Apa yang telah saya kirimkan ke tubuh Anda bernama kutukan pembunuh hitam, dan merupakan trik unik saya. Tanpa saya menghilangkannya untuk Anda, bahkan jika beberapa ratus ascending origin Tie bergerak bersama, itu tidak akan berguna." Dia menekuk jarinya beberapa kali, dan ekspresi Ling Han segera berubah. Dia bisa merasakan jantungnya menyusut tiba-tiba dan keras, seolah-olah jaring melilitnya erat-erat, meremasnya begitu keras sehingga dia merasakan sakit yang luar biasa. Ling Han sangat marah, tetapi dia tidak panik, dan dengan muram bertanya, "Junior ini mengira aku tidak melakukan pelanggaran apapun kepada senior, jadi mengapa senior menanam teknik seperti itu padaku? Kakak, aku ingin kamu melakukan sesuatu untukku, tapi takut kamu tidak akan melakukan yang terbaik, jadi aku hanya bisa menggunakan beberapa cara terlebih dahulu untuk mencegah kamu lupa." Yang lebih tua terkekeh. Ketika seseorang telah mencapai ketinggian yang dia miliki, dia secara alami tidak akan peduli dengan sikap orang lain. Jika dia tidak menyukai siapapun, dia hanya perlu menghapusnya. Tentu saja, dia saat ini ingin Ling Han melakukan sesuatu untuknya. Jadi bahkan jika dia tidak menyukainya, dia akan mentolerirnya untuk sementara. Untuk sosok perkasa seperti dirinya, kesabaran semacam ini bukanlah masalah besar. Hati Ling Han menjadi tenang. Karena dia ingin dia melakukan sesuatu, maka dia tidak akan berada dalam bahaya untuk sementara waktu. Dia bertanya, "Bolehkah saya tahu apa yang senior ingin saya lakukan?" "Mencuri sesuatu," kata tetua itu sambil tersenyum. "Namaku Blood Shadow Demon, tapi mayoritas memanggilku Old Demon Blood Shadow, dan aku juga menyukai nama ini. Hehe, aku hanya iblis tua." Ling Han terdiam. Asteris ngantua ini sama sekali tidak merasa ini adalah penghinaan. Jadi bahkan jika penghinaan ini dilemparkan ke wajahnya, itu tidak berguna. "Apa yang kamu ingin aku curi, dan di mana itu?" Bayangan darah setan tua memandang Ling Han dengan kagum. "Jika bukan karena fakta bahwa aku sangat bertekad untuk mendapatkan item itu, aku benar-benar tidak tahan jika kamu mengambil risiko, bocah." Sangat tenang dan tenang. "Saya benar-benar ingin menghargai bakat Anda." Dia berhenti sebentar. "Sepertinya ada sesuatu di tubuhmu, bocah, lupakan saja. Urusan yang benar lebih penting." Ling Han tidak bisa membantu tetapi merasakan hatinya mengepal. Ascending Origin Tie tidak dapat menemukan keberadaan Black Tower, Nine Heavens Flame, dan sejenisnya dengan sekali pandang. Tetapi setelah kontak kulit langsung, mereka akan segera menemukan ada sesuatu yang salah. Untungnya,
Ba asteris ngantua itu lebih cemas tentang mencuri sesuatu. Jika tidak, jika dia dengan hati-hati memeriksa lebih dekat, dia setidaknya akan dapat menemukan 9 surga api dan sumber air Suanyin. Itu adalah kekuatan sumber, dan bahkan tingkat Raja Surgawi akan tergoda. Ba asteris ngantua itu pasti akan membunuhnya tanpa ragu sedikit pun, dan mengambilnya sendiri. Aku ingin kamu masuk ke kota alkimia, dan mencuri 2 segel persik alami di sana untukku. Akhirnya, bayangan darah setan tua mengumumkan permintaannya. Ling Han. Ini benar-benar terlalu banyak kebetulan, bukan? Ling Han ingin mencapai pesangon kelima, jadi dia harus mendapatkan segel persik alami. Kalau tidak, begitu kesengsaraan surgawi menimpanya, sama sekali tidak mungkin dia bisa selamat. Dan kebetulan, Ba asteris ngantua itu ingin dia mencuri segel persik alami. Selain itu, Ling Han baru saja bertemu dengan putra suci kota alkimia, dan sekarang Ba asteris ngantua itu ingin dia menyelinap ke kota alkimia. Senior mungkin pernah menyaksikan lelucon itu sebelumnya, kan? Ling Han bertanya sambil tersenyum. Ba asteris ngantua itu seharusnya tidak tahu bahwa dia juga ingin mendapatkan segel persik alami, tetapi pasti telah melihat ketiga penyerang menyelinap itu mencoba membunuh Lu Xianming. Kekaguman pada ekspresi Old Demon Blood Shadow menjadi lebih jelas, dan dia berkata, jadi anak itu bisa diajari. Chapter 1852. Mencuri. Hanya ada 3 level minor di Ascending Origin Tier. Pencapaian kecil, pencapaian besar, dan penyempurnaan masing-masing. Bayangan darah setan tua berada di pencapaian kecil, tetapi dia telah mengalami stagnasi pada tingkat kultivasi ini untuk siapa yang tahu berapa banyak waktu, dan mempertahankan kesengsaraan immortal berkali-kali, tetapi kekuatannya tidak meningkat lebih jauh, sementara kesengsaraan immortal menjadi semakin sulit untuk bertahan. Dia memiliki perasaan bahwa jika dia tidak menerobos pencapaian besar, maka ketika kesengsaraan abadi berikutnya datang, dia tidak akan mampu bertahan. Tidakkah kamu melihat bagaimana orang lain akan terlihat seperti orang bijak, dan mengapa rambutnya berubah menjadi abu-abu dan lebih dari setengahnya telah hilang pada saat itu? Ini terkait dengan kesengsaraan immortal, menyebabkan dia terlihat mengelak dan tua. Jika tidak, dia juga telah menjadi pria tampan bertahun-tahun yang lalu, dan telah memikat jutaan wanita dengan pesonanya. Dia berspekulasi bahwa ada harapan baginya untuk menembus pencapaian besar, tetapi tidak memiliki keyakinan sedikitpun bahwa dia akan mampu bertahan dari kesengsaraan, dan dengan demikian menempatkan harapannya pada segel persik alami. Namun, 99% dari segel persik alami berada di tangan pasukan tingkat Raja Surgawi. Pada kenyataannya, mereka berada di tangan tingkatan Raja Surgawi di atas surga kelima. Dia bahkan tidak berani memikirkannya, apalagi yang akan mencurinya. Itu benar-benar akan berpikir bahwa dia tidak mati cukup cepat. Karena hidupnya tergantung pada keseimbangan, dia telah menyelidiki kemana-mana, dan dia benar-benar menemukan bahwa ada segel persik alami di kota alkimia. Dikatakan bahwa bertahun-tahun yang lalu, seorang Raja Alkimia telah muncul dari kota alkimia, dan dia mampu membuat pil dao tertinggi tingkat Raja Surgawi. Dan dengan demikian telah diberikan 5 segel persik alami oleh Raja Surgawi tertinggi. Karena Raja Surgawi ini terlalu agresif, tidak ada kekuatan lain yang berani memiliki ide tentang 5 segel persik alami ini. Sebenarnya dia juga tidak punya niat, tapi ada pedang tajam yang tergantung di lehernya, jadi dia hanya bisa mengambil risiko. Selain itu, dia juga tidak bergerak secara pribadi. Bukankah dia menemukan Ling Han untuk melakukan pekerjaan untuknya? Dan kemudian dia hanya perlu membunuh Ling Han untuk menjaga rahasianya, dan tentu saja tidak ada yang bisa menghubungkannya dengan masalah ini. Seiring berjalannya waktu, kota alkimia telah menggunakan 3 segel persik alami. Saat ini, masih ada 2 yang tersisa. Kemudian, dia bisa menggunakan 1 ketika dia mencapai pencapaian besar, dan yang berikutnya dia bisa gunakan ketika dia naik ke kesempurnaan, dan itu sudah cukup. Selain itu, segel persik alami tidak berpengaruh pada Raja Surgawi, karena itu juga tingkat Raja Surgawi. Jadi bagaimana bisa menyembunyikan takdir seperti ini? Bagaimanapun,
bayangan darah setan tua juga tidak memiliki keyakinan bahwa dia bisa menerobos ke tingkat Raja Surgawi. The Ascending Origin tier sempurna akan menjadi perhentian terakhirnya. Lebih jauh lagi, itu hanya kemungkinan dia bisa mencapainya. Namun, selama dia telah mencapai Ascending Origin tier sempurna, dia setidaknya akan dapat hidup beberapa zaman lagi, dan siapa tahu, mungkin keajaiban lain akan terjadi. Segel persik alami dapat menyembunyikan takdir, dan membiarkan kesengsaraan surgawi yang Anda alami melemah setidaknya satu tingkat. Ba Asteris Ngan tua itu menjelaskan kepada Ling Han, ada total 2 segel persik alami di kota alkimia, dan saya hanya menginginkan satu, sementara yang lain dapat Anda gunakan. Bakatmu luar biasa. Sebenarnya, Anda mungkin bisa mencapai pesangon kelima, tetapi sama sekali tidak mungkin Anda bisa selamat dari kesusahan surgawi untuk pesangon kelima, dan Anda harus menggunakan segel persik alami. Bagaimana dengan itu? Apakah Anda tergoda sekarang? Meskipun saya telah memerintahkan Anda untuk melakukan ini untuk saya, itu juga sangat bermanfaat bagi diri Anda sendiri. Dia menggoda Ling Han. Ini hanya menipu yang terakhir. Dia akan menggunakan kedua segel persik alami untuk sedikitnya. Bahkan jika dia tidak akan menggunakannya, dia selalu bisa menjualnya ke orang lain. Benda ini bukan obat celestial, namun jelas lebih berharga daripada sebagian besar obat celestial. Ling Han secara alami tidak akan mempercayainya. Jika kata-kata Ba Asteris Ngan tua ini bisa dipercaya, maka babi pun akan terbang. Tentu saja, dia tidak akan mengatakannya dengan lantang. Dia hanya bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan untuk dapat mencuri segel persik alami? Ini adalah harta yang berharga, jadi bagaimana bisa dicuri dengan mudah? Hoho, kalau begitu itu harus bergantung pada bocah itu dari sebelumnya, kata Old Demon Blood Shadow sambil tersenyum. Bocah itu adalah orang yang paling mungkin mewarisi kota alkimia, dan aku diam-diam mengikutinya sejauh ini, menawarkan perlindunganku. Dengan betapa pintarnya Ling Han, dia segera menyadari bahwa Ba Asteris Ngan tua ini sudah lama memiliki ide untuk menggunakan Lu Xianming untuk masuk ke kota alkimia sehingga dia bisa mencuri segel persik alami. Benar, dia adalah pewaris masa depan, jadi dia pasti akan memiliki kesempatan untuk masuk ke perbendaharaan di pusat kota. Dia benar-benar diselimuti oleh nasib buruk. Ini benar-benar terlalu sial. Kamu pergi dan temui Lu Xianming, ikuti dia, dan bantu dia naik ke kursi ketua. Ketika Anda mendapatkan kesempatan, masuk ke perbendaharaan, dan Anda bisa mencuri segel persik alami. Adapun bagaimana Anda harus melakukan ini, tidak perlu bagi saya untuk mengajari Anda lebih jauh kan? Bayangan darah setan tua berlanjut. Aku akan memberimu 10 juta tahun. Pada saat itu, jika Anda masih belum membawa kembali segel persik alami, maka jangan salahkan saya karena kejam. Ketika dia mengucapkan kalimat terakhir, dia menunjukkan niat membunuh yang mengancam. Dia tidak bisa menunda apapun. 10 juta tahun sudah menjadi batasnya, dan dia masih harus menyimpan cukup waktu baginya untuk maju ke pencapaian besar. Ling Han menghela nafas sedih di dalam hatinya. Setelah berputar penuh, dia sebenarnya masih harus pergi ke Alchemy City. Namun, dia memang membutuhkan segel persik alami, dan lebih jauh lagi, satu juga tidak cukup, dia harus mendapatkan 2 permaisuri juga membutuhkannya. Kemudian dia akan pergi dan mencurinya, dan menciptakan semacam kekacauan untuk dapat memberitahu Komandan Guan secara gratis. Ling Han sudah membuat keputusan secara mental, dan dengan demikian mengangguk, dan menjawab, saya akan melakukan yang terbaik. Bukan yang terbaik, tetapi Anda harus berhasil. Jika tidak, hidupmu akan hilang. Bayangan darah setan tua menepuk bahu Ling Han, dan dengan setiap tepukan, kekuatan tertentu akan melonjak ke tubuh Ling Han. Segera, beberapa pola berurat hitam muncul di kulit Ling Han. Mereka memancarkan zat seperti asap dan terlihat sangat jahat. Dia tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya. Ini benar-benar terlalu menyakitkan, sangat dalam sampai ke tulang dan sumsumnya. Aku sudah mengatur waktu untuk kutukan untuk diaktifkan untukmu, dan itu 10 juta tahun kemudian. Namun,
Untuk mengingatkan Anda agar menggunakan waktu Anda sebanyak mungkin, kutukan pembunuh hitam ini akan aktif setiap tahun. Dan ketika kutukan pembunuh hitam merenggut nyawamu, tingkat penderitaannya akan 10.000 kali lebih buruk, jadi kamu hanya akan mati setelah disiksa cukup selama 10.000 tahun. Bayangan darah setan tua menarik tangannya, ekspresi aneh muncul di wajahnya. Dia terus merasakan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang tubuh Ling Han. Tetapi ketika dia memikirkan bahaya yang mengancam jiwa yang lebih dekat, baginya, 100 juta tahun benar-benar tidak terlalu lama. Soalnya, dia sudah memberi Ling Han 10 juta tahun untuk menyelesaikan pencurian. Lupakan saja, apapun yang begitu aneh, dia akan membunuh bocah ini dan mempelajarinya dengan lambat dan hati-hati begitu dia mendapatkan segel persik alami. Ini petanya, dan aku sudah menandai tempatnya untukmu. Pergilah kalau begitu. Bayangan darah setan tua melambaikan tangan ke Ling Han. Saat dia melihatnya, Ling Han saat ini hanya menyia-nyiakan hidupnya. Ling Han berangkat, dan perasaan cemas segera muncul di hatinya. Tidak peduli apa, dia harus terlebih dahulu menghilangkan kutukan pembunuh hitam di dalam tubuhnya. Mungkin menara hitam bisa melakukannya. Dia tidak langsung masuk. Bayangan darah setan tua sudah curiga padanya. Jadi saat ini, yang terbaik adalah dia tidak menggunakan menara hitam. Untuk elit tingkat asal ascending, bahkan jika dia diam-diam mengikuti Ling Han, dia tidak akan mengizinkannya untuk menemukannya. Seperti bagaimana bayangan darah setan tua pertama kali muncul, menangkap Ling Han sepenuhnya lengah, dan menangkapnya secara langsung. Kota alkimia sangat jauh. Untungnya, Ling Han masih memiliki Dragon Hawk, menyeret orang ini keluar dari menara hitam, dan membangunkannya. Ling Han naik ke atas kapal, dan menuju ke kota alkimia menurut peta. Dia tahu bahwa bayangan darah setan tua pasti mengikuti di belakangnya, takut dia tidak akan menyerah, dan mencari seseorang untuk menghilangkan kutukan pembunuh hitam. Ling Han dengan patuh melakukan perjalanan selama sebulan, dan sebuah kota besar yang megah muncul di depannya. Kekuatan besar bintang 4, kota alkimia, seluruh kota dibangun agar terlihat seperti kuali, sementara ada pola formasi yang tak terhitung banyaknya bersinar dengan cahaya di luarnya, melindungi kota kuno ini. Ini harus menjadi tempat yang paling dijaga ketat di seluruh alam surgawi timur. Mereka kaya dan sombong, jadi bahan apapun yang mereka gunakan adalah yang terbaik dan paling mahal, jadi mereka secara alami luar biasa. Setelah memasuki kota, bayangan darah setan tua seharusnya tidak berani mengikutinya lebih jauh. Itu karena begitu elit semacam ini masuk ke kota, dia pasti akan menarik perhatian, dan terus diawasi oleh Alchemy City. Dan mempertimbangkan nama panggilan Ba Asteris Ngan tua itu lebih lanjut, dia sudah disebut iblis tua, jadi dia harus menjadi objek cemoohan. Dia mungkin tidak berani mengungkapkan dirinya dengan mudah. Dia akan khawatir bahwa dia akan dipukuli. Chapter 1853. Ruang budidaya waktu. Ada banyak aturan sialan untuk memasuki kota bintang 1, apalagi memasuki kota besar bintang 4. Meskipun Ling Han telah masuk ke kota ini dibagi menjadi 5 wilayah secara total. Selain level pertama yang bisa dimasuki hanya dengan membayar biaya masuk, 4 level lainnya hanya bisa dimasuki setelah mengajukan aplikasi. Misalnya, Severing Mundane Tier dapat diterapkan untuk naik ke lapisan kedua, Dividing Soul Tier bisa naik ke tingkat ketiga, Immortal Palace Tier bisa naik ke tingkat keempat, dan Ascending Origin Tier bisa naik ke tingkat kelima. Selain itu, Alchemist juga bisa naik ke level yang berbeda berdasarkan keahlian masing-masing dalam alkimia. Tentu saja, aplikasi adalah satu cerita, tetapi persetujuan adalah hal lain. Ling Han pertama kali menemukan penginapan untuk tinggal di tingkat pertama. Saat ini, dia harus berurusan dengan masalah kutukan pembunuh hitam terlebih dahulu. Dia segera masuk ke menara hitam. Menara kecil, Ling Han memanggil dengan lembut. Kutukan pembunuh hitam, ini sedikit merepotkan. Jika saya menggunakan kekuatan saya untuk menghapusnya untuk Anda, kemungkinan besar itu akan mengingatkan beberapa monster tua. Jadi, metode terbaik masih bagi Anda untuk mengalami Rising from the Ashes lagi,
dan kutukan pembunuh hitam secara alami akan hilang. Menara kecil segera memberikan tanggapan. Apakah itu akan mempengaruhi saya di lain waktu? Ling Han bertanya lagi. Tidak, kata menara kecil. Tidak apa-apa bahkan jika kamu tidak menghilangkannya. Bahkan jika kutukan itu aktif, dan kamu mati sekali, kamu masih bisa hidup kembali melalui Rising from the Ashes. Selanjutnya, Anda juga dapat menggunakan kutukan pembunuh hitam untuk meredam diri sendiri. Sebenarnya, ini bisa dianggap sebagai berkah juga. Mulut Ling Han tidak bisa membantu tetapi berkedut. Kamu belum pernah merasakan kapan kutukan pembunuh hitam diaktifkan, kan? Itu jelas bukan perasaan yang menyenangkan, dan dia harus mengalaminya setahun sekali. Dia benar-benar tidak ingin mengalaminya lagi. Untuk menjadi Raja Surgawi tertinggi, seseorang harus mengalami penderitaan yang luar biasa. Jika Anda bahkan tidak memiliki ketekunan seperti ini, Anda sebaiknya tidak memikirkan pesangon kelima, dan hanya menjadi Raja Surgawi biasa, menikmati kehidupan yang biasa-biasa saja, kata menara kecil dengan tenang. F***K, meskipun aku tahu kamu hanya menghasutku, memiliki menara sundere seperti kamu menghinaku seperti ini, aku benar-benar tidak akan menyerah. Ling Han tertawa keras, menunjukkan aspirasinya yang mulia. Baiklah, aku akan berjuang sedikit kalau begitu. Ling Han keluar dari menara hitam. Karena tidak mungkin dia bisa mencari Komandan Guan pada saat ini, dia hanya akan meminta yang terakhir mengambil inisiatif untuk menemukannya, dan untuk mencapai ini, dia harus menjadi terkenal. Ada banyak cara untuk dikenal, misalnya telanjang bulat di jalanan, atau berhubungan S**X di tempat terbuka. Ini terlalu hambar. Dia bukan anjing hitam besar, jadi bagaimana dia bisa melakukan hal seperti itu? Lalu, haruskah dia membunuh beberapa tuan muda yang boros dengan latar belakang yang kuat? Tidak. Ini adalah kota bintang 4. Jika dia memulai pembantaian, maka dia harus melarikan diri untuk hidupnya sebelum Komandan Guan bisa sampai ke sini. Ini jelas juga tidak masuk akal. Kemudian, hanya ada satu jalan yang tersisa. Bukankah ini kota alkimia? Kebetulan sekali, dia adalah Kaisar Alkimia. Kemudian, biarkan dia datang dan menaklukkan kota ini sehingga menjadi kota alkimia yang pantas mendapatkan namanya. Dia sudah memiliki penguasaan dasar-dasar alkimia tertentu. Xiang Yan telah mengajarinya banyak hal. Namun, untuk saat ini, dia tidak dapat meramu pil lengkap. Bagaimanapun, pohon reinkarnasi hanya membantu meningkatkan apresiasi dan pemahaman, tetapi tidak dapat meningkatkan keterampilan praktisnya. Sesuatu seperti alkimia masih bergantung pada latihan. Permaisuri sedang dalam pengasingan, jadi Ling Han membawa Heavenly Phoenix Divine Maiden keluar untuk menghirup udara segar, berjalan-jalan di tingkat pertama. Tempat ini secara alami juga sangat besar. Ada gunung dan laut, dan itu bisa dibandingkan dengan planet raksasa. Untuk benar-benar berjalan satu lingkaran penuh di sini akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Untungnya, sebagian besar fasilitas difokuskan di area komersial. Jadi, mereka hanya perlu berjalan-jalan di sana. Apapun yang ada di level pertama bisa dibeli di sini. Ling Han sebagian besar ingin fokus pada alkimia. Dengan bakat alaminya, dia hanya perlu menunjukkan beberapa keahliannya, dan pasti akan ada alkemis yang menjadi liar dengan gembira, ingin menyambut dan merekrutnya. Dia pasti tidak akan melakukan seperti yang dikatakan iblis tua bayangan darah, dan menjadi bawahan Lu Xianming. Siapa tahu, mungkin dia akan benar-benar berkembang di sini, dan memperlakukan tempat ini seperti markas masa depannya di alam surgawi. Itu karena alkimia adalah bagian dari dirinya yang tidak dapat dipisahkan, dan setidaknya ini adalah tempat suci alkimia di alam surgawi timur. Jika dia mewarisi kota alkimia, bukankah akan menjadi sangat wajar baginya untuk mengambil segel persik alami untuk digunakannya? Apakah dia masih harus mencurinya? Setelah Ling Han berkeliling, dia mendapatkan kejutan yang sangat menyenangkan. Ada ruang budidaya waktu di sini. Apa gunanya mereka? Waktu di dalam akan dipercepat ke tingkat yang jauh lebih cepat daripada di luar. Suatu hari di dalam, dan apapun yang Anda lakukan, Anda dapat menghemat waktu tanpa akhir. Misalnya, meramu pil alkimia biasanya membutuhkan 10 hari, tetapi di dalam, itu hanya membutuhkan 5 hari, 3 hari, atau bahkan 1 hari. Ling Han membuat beberapa pertanyaan terperinci.
Ruang budidaya waktu di sini hanya memiliki 4 efek percepatan, 2 hari, 3 hari, 4 hari, dan 5 hari, yang berarti waktu dapat dipercepat 2 hingga 5 kali. Itu tidak bisa dihindari. Ini hanya area tingkat pertama, dan dikabarkan bahwa ada ruang budidaya waktu yang lebih baik lebih jauh ke atas, seperti 10 kali, 20 kali, dan 30 kali. Yang terkuat bisa mencapai 100 kali, dan hanya level kelima yang memilikinya. Selain itu bukan sesuatu yang bisa digunakan hanya dengan membayarnya. Semakin banyak waktu yang dipercepat, semakin banyak sumber daya yang akan dikeluarkan. Untuk tidak mengatakan 10 kali atau 100 kali, hanya mempercepat waktu 2 kali, seseorang harus membayar batu bintang untuk setiap hari. Dan untuk 3 kali, itu akan menjadi 2 batu bintang, 4 kali akan menjadi 5 batu bintang, dan 5 kali adalah 10 batu bintang. Dalam hal rasio kualitas terhadap harga, akselerasi 2 kali lipat adalah yang paling berharga. Akselerasi 3, 4 kali juga sangat disukai, dan akselerasi 5 kali adalah hak istimewa milik orang kaya. Jika Ling Han ingin memahami Dao, itu masih pohon reinkarnasi yang lebih baik. Pada awalnya, 1 hari setara dengan 1 tahun, sudah mempercepat waktu lebih dari 300 kali, apalagi sekarang ketika tingkat percepatan telah mencapai lebih dari 3 juta kali. Tetapi dalam hal alkimia, pohon reinkarnasi tidak membantu sama sekali. Setelah dia mengetahui bahwa ada sesuatu seperti ruang budidaya waktu, dia langsung menjadi sangat tertarik. Xiang Yan pernah berkata bahwa dia hanya bisa meramu kuali pil surgawi pertamanya setelah 10 tahun, tetapi dengan bantuan kamar budidaya waktu, dia bisa menyusut kali ini menjadi 2 tahun. Dan jika Ling Han naik ke tingkat kedua, dia bisa mengurangi waktu ini lebih jauh. Dia segera membuat keputusan. Pertama, dia akan mendaftar untuk masuk ke tingkat kedua, dan pada saat yang sama, dia akan meramu pil di sini. Ketika permohonannya disetujui, dia akan naik ke tingkat kedua. Waktu tidak bisa disia-siakan. Kemudian, dia hanya perlu meramu kuali pil dan menyetrum massa. Secara alami, akan ada Grandmaster Alkimia yang melangkah keluar untuk mengagumi keajaiban seperti dia. Dan itu akan menjadi peristiwa alami baginya untuk masuk lebih jauh ke tingkat ketiga, tingkat keempat, dan seterusnya. Dengan pohon reinkarnasi untuk pemahaman, dan ditambah dengan percepatan penuh dari ruang budidaya waktu, Ling Han tidak percaya bahwa dia tidak bisa menjadi seorang alkemis yang luar biasa dalam waktu singkat. Ayo pergi, dia dan Heavenly Phoenix Divine Maiden kemudian menuju ke ruang kultivasi waktu. Hanya ada satu tempat yang memilikinya di seluruh tingkat pertama ini, dan itu adalah di area komersial ini, yang tidak jauh. Keduanya segera tiba di tempat tujuan. Itu tidak banyak berguna bagi Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia ingin maju ke Severing Mundane Tier, dan akan membutuhkan akumulasi dalam waktu yang tak terbatas, dan pohon reinkarnasi adalah kunci sebenarnya untuk itu. Kalau tidak, akselerasi 100 kali pun tidak cukup. Dia hanya menemani Ling Han di sini untuk melihat, dan kemudian dia akan masuk ke menara hitam. Untuk selamanya, Ling Han membaca papan nama di luar kamar budidaya waktu ini. Ini adalah halaman yang sangat besar, dan dipisahkan menjadi beberapa ratus ruang budidaya. Tuan muda yang boros tidak akan keluar dan memiliki beberapa ide tentang saya, kan? Candaan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Dia tahu sifat Ling Han sebagai magnet masalah. Dia terus-menerus menggambar masalah. Ling Han tertawa keras, dan berkata, tidak ada salahnya melihat-lihat. Keduanya memasuki halaman. Ada tempat yang menjual, tiket di pintu masuk setiap ruang budidaya hanya bisa dibuka dengan segel khusus. 2 pelanggan yang terhormat, tingkat percepatan ruang kultivasi apa yang Anda inginkan? Saya sarankan Anda memilih satu dengan tingkat akselerasi 3 kali lipat. Rasio kualitas terhadap harga dan efek praktis adalah yang terbaik, kata penjual tiket dengan sangat menyemangati. Setiap individu yang datang adalah pelanggan 5 kali, dan kami akan mengambilnya selama sebulan dulu. Ling Han mengeluarkan 300 star stone, dan menyerahkannya. Dia tidak kekurangan uang. Tentu, setelah penjual tiket mengambil batu bintang, dia memeriksanya sedikit, lalu menyerahkan segel kepada Ling Han, dan berkata, pelanggan,
Tolong simpan ini dengan baik. Jumlah ruang kultivasi Anda adalah 501. Secara kebetulan, ini adalah ruang kultivasi terakhir dengan tingkat percepatan 5 kali lipat. Biarkan saya memberi Anda pengingat yang baik. Setiap ruang kultivasi hanya dapat mengizinkan satu orang masuk. Saat orang kedua muncul, ruang kultivasi itu akan secara otomatis ditutup, dan itu akan dianggap sebagai Anda telah kehilangan waktu yang tersisa. Ling Han mengangguk. Dia sudah lama mengetahui aturan ini. Ini untuk mencegah seseorang menggunakan alat dewa tata ruang untuk membawa sekelompok besar orang masuk. Dia baru saja akan pergi ketika dia melihat seorang pria muda sedang berlari. Yang terakhir berseru, "Beri aku ruang budidaya tingkat percepatan 5 kali lipat." Chapter 1854. Itu benar-benar bukan aku yang membuat masalah. 5 kali ruang budidaya tingkat percepatan, penjual tiket menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang tersisa. Yang terakhir baru saja disewakan. Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ling Han. Ling Han tiba-tiba punya pikiran. Mungkinkah peristiwa melodramatis akan terjadi lagi? Pemuda itu menoleh untuk melihat Ling Han, dan ekspresinya tersenyum ketika dia bertanya, "Saudaraku ini, bisakah kamu menyewakan ruang kultivasi ini kepadaku? Saya bisa menawarkan 10% lebih banyak Star Stone." Ling Han tersenyum. Pada awalnya, dia mengira orang ini akan membuang-buang kekayaannya dan menggunakan 10 kali Star Stone untuk menghancurkannya, namun hasilnya sebenarnya hanya tambahan 10%. Namun, justru karena ini, dia dapat mengatakan bahwa karakter ini tidak boros. Kalau tidak, orang ini pasti akan menjadi pemboros terkecil di dunia. Ling Han menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak ingin menyewakannya." Pemuda itu sangat cemas, dan dengan tegas terus menawar dengannya, berharap Ling Han bisa setuju, namun ditolak dengan bijaksana. Dia tidak mengancam Ling Han dan mengatakan apa yang akan terjadi padanya jika dia tidak menurutinya atau semacamnya. Ling Han sebenarnya sedikit bangga. Kali ini, tidak ada konflik yang terjadi. Ini sepertinya pertama kalinya dalam sejarah, kan? Tidak buruk. Ini adalah masalah yang layak untuk diminum. Melihat ekspresinya, Heavenly Phoenix Divine Maiden tanpa sadar menutup mulutnya dan tertawa. Dia secara alami mengerti apa yang dipikirkan Ling Han, tetapi suaminya ini akan benar-benar bangga karena masalah seperti itu, yang merupakan bukti yang cukup tentang betapa menakjubkannya lingkaran masalah itu. "Zujin, apakah kamu sudah selesai?" Sebuah suara yang dipenuhi dengan keagungan terdengar, dan seorang pria muda berjalan mendekat. Dia jelas berjalan ke arah pemuda lain, tetapi saat dia berjalan, matanya melewati perawan suci Phoenix Surgawi, dan dia tidak bisa lagi mengalihkan pandangannya. The Heavenly Phoenix Divine Maiden menunjukkan sedikit ketidaksenangan, dan menyandarkan tubuhnya sedikit ke arah Ling Han, menggunakan tubuh Ling Han untuk menghalangi pandangan yang lain. Nama pemuda pertama adalah Zhu Jin. Dia menunjukkan sedikit kecanggungan, dan berbalik ke arah pemuda lainnya, berkata, "Tuan Muda Yu, saya benar-benar minta maaf. Ruang akselerasi 5 kali terakhir baru saja disewakan." Pria muda yang dipanggil Tuan Muda Yu melemparkan tatapan penuh kecurigaan pada Zhu Jin, dan bertanya, "Hei, kamu tidak hanya berusaha menghemat uang, dan dengan sengaja berbohong padaku, kan? Bagaimana saya bisa berani?" Zhu Jin menggosok dahinya, tetapi tidak ada keringat. "Jika Tuan Muda Yu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada staf di sini." Penjual tiketnya kooperatif. Meskipun dia tidak mengenali Tuan Muda Yu ini, dia masih berkata, "Itu benar, Tuan Muda Yu. 5 kali ruang budidaya tingkat percepatan terakhir telah disewakan kepada pelanggan ini. Mengapa Anda tidak menyewa ruang budidaya tingkat percepatan 4 kali saja? Efek sebenarnya tidak jauh berbeda." Sampah Tuan Muda Yu segera menegur. Ludah dari mulutnya hampir menciprat ke wajah Zhu Jin. "Aku, Liu Yu, tidak akan menggunakan apapun, atau aku akan menggunakan yang terbaik. Kalau tidak, bagaimana saya bisa menghadapi orang lain ketika saya kembali ke Blue Eternity City?" Setelah menggerutu sebentar, matanya terfokus pada Ling Han. "Kamu, serahkan ruang kultivasimu kepadaku, dan berapapun uang yang kamu inginkan,
kamu dapat pergi dan menemukan pria itu." Dia menunjuk Zhu Jin, sedikit kebanggaan dalam ekspresinya. Ini ditunjukkan dengan sengaja untuk kepentingan Heavenly Phoenix Divine Maiden. Bagaimana dengan itu? Saya luar biasa, bukan? Saya punya antek yang bisa saya pesan sesuka saya, dan dia akan memberi saya uang selama saya memintanya. Ling Han menghela nafas. Dia benar-benar berpikir bahwa dia dapat memiliki pengalaman normal kali ini, dan tidak akan menarik masalah. Tetapi kenyataan membuktikan bahwa mudah untuk menghindari serangan terbuka, tetapi sulit untuk menjaga dari orang-orang yang tercela. Dia kembali bertemu dengan karakter yang tercela. Zhu Jin ketakutan. Meskipun dia sedikit kaya, dia pasti tidak bisa memenuhi permintaan yang begitu tinggi. Dia buru-buru tertawa dan berkata, "Tolong jangan bercanda, Tuan Muda Yu. Temanku, bantu aku, baiklah, dan aku akan memberimu 30% lebih banyak dari Star Stone." Zhu Jin, bagaimana kamu bisa begitu picik? Jangan membuat kecantikan ini menertawakanmu, dan jangan membuatku kehilangan muka. Liu Yu punuk, tampak sangat tidak senang. Untuk menawar seperti ini di depan kecantikan, tidak bisa Anda menjadi sedikit lebih murah hati? Zhu Jin meringis. Dia hanya tuan muda dari klan kecil, dan dia sengaja mengawal Liu Yu sekitar waktu ini untuk menjilatnya. Itu karena klan Zhu ingin mendapatkan bisnis dari klan Liu. Tapi Liu Yu mengudara di sini di depan kecantikan, dan hanya menggerakkan mulutnya, sementara apa yang dibayar Zhu Jin adalah uang sebenarnya. Dengan seberapa kecil klan Zhu, bagaimana mereka bisa menanggung biaya selangit seperti itu? Tuan Muda Yu, ruang budidaya tingkat percepatan 4 kali benar-benar tidak jauh berbeda, dan saya dapat menyewa untuk waktu yang lebih lama juga, katanya sopan kepada Liu Yu. Lalu bagaimana dengan harga diriku? Ekspresi Liu Yu dipenuhi dengan kesombongan. Dia praktis mengangkat kepalanya begitu tinggi sehingga lubang hidungnya menghadap Zhu Jin. Jangan lupa, bukan hanya klan Zhu Anda, masih ada klan Jin, klan Ma, dan klan Cheng, dan mereka semua menghibur saya dengan ramah. Jika Anda tidak tahan berpisah dengan sedikit uang, akan ada orang lain yang bisa. Zhu Jin hanya bisa meringis sekali lagi, dan menoleh ke Ling Han, dan berkata, "Teman, aku benar-benar minta maaf. Tapi bisakah kita bernegosiasi sedikit? Saya bersedia memberikan kompensasi kepada Anda dengan jumlah 2 kali lipat." Kali ini, dia benar-benar menghabiskan banyak uang. Dia hanya bisa berdoa agar Ling Han tidak menyewa terlalu lama. The Heavenly Phoenix Divine Maiden tidak tahan melihat kesombongan Liu Yu, dan juga bersimpati dengan bagaimana Zhu Jin bertindak begitu rendah hati. Beralih ke Ling Han, dia berkata, "Mengapa kita tidak menyewakannya saja padanya?" Bagaimanapun, Ling Han sudah mengajukan kualifikasi untuk masuk ke tingkat kedua. Dia datang ke sini hanya untuk pengalaman, jadi menyewakan dan menggunakan ruang tingkat percepatan 4 kali tidak akan terlalu berpengaruh. Pada awalnya, pasti tidak mungkin Ling Han akan memberi jalan bagi seseorang seperti Liu Yu. Tetapi dengan permohonan lembut dari istrinya seperti ini dan Zhu Jin juga telah bersikap sopan selama ini, hatinya melunak, dan dengan demikian dia berkata, "Baiklah, aku akan membiarkanmu memilikinya." Terima kasih banyak, terima kasih banyak." Zhu Jin buru-buru membungkuk sangat rendah, mengucapkan terima kasih. Liu Yu melihat ini, dan mengejek, berkata, "Jadi setelah tawar-menawar begitu lama, Anda hanya seorang pria serakah. Kamu pikir kamu siapa, untuk berpura-pura pendiam di depanku, bocah? Datang ke sini dan berlutut terima kasih karena mengizinkanmu mendapat untung besar." Ling Han telah mengulurkan tangannya setengah untuk menyerahkan segel, tetapi ketika dia mendengar ini, dia menjadi marah, dan tiba-tiba menarik tangannya. Kali ini, itu jelas bukan lingkaran masalahnya, melainkan sampah semacam ini memang meminta untuk dipukuli. Jadi seberapa murah yang bisa Anda dapatkan? Saya sudah membiarkan Anda memiliki ruang kultivasi, jadi Anda dengan bangga pergi karena Anda sudah berada di atas angin. Tapi Anda bersikeras untuk menjadi murah dan meminta pemukulan. Ling Han menatap Liu Yu, dan berkata, "Telan kata-kata yang kamu katakan." Namun Liu Yu bertekad untuk menimbulkan masalah. Meskipun itu bukan karena dia tidak menyukai Ling Han,
melainkan demi gadis surgawi Phoenix. Meskipun Heavenly Phoenix Divine Maiden belum maju ke Severing Mundane Tier, yang menurunkan pesonanya, bagaimanapun juga, dia adalah kecantikan yang luar biasa. Paling banyak hanya 100 yang bisa menandingi kecantikannya di seluruh kota Alkimia. Ini sepertinya jumlah yang besar, tetapi berapa banyak orang yang ada di kota Bintang 4, dan berapa banyak elit yang ada di sana, Liu Yu hanya bisa menatap salah satu dari mereka, menelan ludahnya, dan kemudian membiarkan imajinasinya berkeliaran di kepalanya. Tapi sekarang, keindahan yang sangat indah sebenarnya telah muncul di tingkat pertama. Apa artinya ini? Dia benar-benar memenuhi syarat untuk memetik bunga yang indah ini untuk dirinya sendiri? Ling Han, dia pikir dia siapa? Hanya seorang udik desa, dan dia pikir dia bisa bersaing dengannya tentang seorang wanita. Melihat Ling Han memilih untuk menghadapinya secara langsung, Liu Yu tidak marah, melainkan senang. Dengan perbandingan seperti ini, barulah keunggulannya akan tersaji dengan jelas. Oh, kau ingin aku meminta maaf? Liu Yu sangat arogan, melirik Ling Han ke samping. Kamu pikir kamu ini siapa? Apa yang membuatmu memenuhi syarat untuk itu? Chapter 1855. Pikirkan aku terbuat dari tanah liat? Ling Han menyeringai, berbalik untuk melihat perawan suci Phoenix surgawi, dan bertanya, Fenger, istriku, bisakah kamu mentolerir itu? Tidak, kata Heavenly Phoenix Divine Maiden dengan kebencian. Liu Yu ini terus menggunakan mata licik untuk mengintipnya, yang membuatnya merasa jijik. Ling Han menggelengkan kepalanya, dan berkata, aku juga tidak bisa. Dia mengambil langkah ke depan, dan berjalan menuju Liu Yu. Hei, kita bisa berdiskusi dengan sopan, jangan merusak hubungan yang baik. Zhu Jin buru-buru melompat keluar untuk menengahi konflik. Dia adalah seorang pengusaha, dan keramahan membuat Anda kaya. Selain itu, memang Liu Yu yang terlalu tidak berhati-hati dalam hal ini. Mereka sudah dengan baik hati mengizinkannya memiliki ruang kultivasi, jadi mengapa dia masih harus begitu angkuh? Apakah dia benar-benar berpikir bahwa yang lain terbuat dari tanah liat dan dapat diperas dan dibentuk sesukanya? Zhu Jin, tersesat, Liu Yu berkata dengan agresif, dan dengan menghina menyatakan, selama bertahun-tahun dalam hidupku, ini adalah pertama kalinya aku bertemu seseorang yang berani berpikir untuk membuatku meminta maaf. Ling Han memberikan dorongan ringan, dan Zhu Jin sudah didorong ke samping. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Liu Yu. Kota Alkimia memiliki hukumnya sendiri. Perkelahian tidak dilarang, tetapi pembunuhan jelas tidak diperbolehkan. Tentu saja, Anda dapat sepenuhnya melakukan pembunuhan jauh di dalam pegunungan dan hutan selama tidak ada saksi. Biasanya, selama orang yang meninggal bukanlah seseorang yang terlalu penting, dan tidak ada yang mengajukan gugatan, Alchemy City tidak peduli. Dan ada faktor lain. Kecuali jika pihak yang lebih rendah telah mengambil inisiatif untuk memprovokasi yang lain, para elit dilarang keras untuk bergerak pada mereka yang lebih lemah dari mereka. Karena ada terlalu banyak kekuatan di kota Alkimia, jika seorang junior dari klan manapun dipukuli, dan para senior lari untuk membalas dendam, bukankah seluruh kota akan berada dalam kekacauan total? Dengan demikian, masalah junior akan diselesaikan di antara junior. Dan Ling Han tahu ini, itulah sebabnya dia akan bergerak tanpa syarat seperti ini. Selama dia tidak memukuli Liu Yu sampai mati, tidak akan ada elit pembagi tingkat jiwa yang keluar untuk menghadapinya. Beraninya kamu, Liu Yu mencibir. Dia memberikan serangan telapak tangan ke arah Ling Han. Meskipun dia sombong, seolah-olah dia adalah tuan muda yang boros, sebenarnya, bakat alaminya dalam kultivasi tidak lemah sedikit pun. Jika tidak, dia tidak mungkin menjadi salah satu pewaris cabang seni bela diri klan Liu. Klan Liu dari kota keabadian biru adalah klan Alkimia yang mulia. Blue Eternity City adalah kekuatan bawahan di bawah yurisdiksi kota Alkimia. Itu juga diisi dengan alkemis. Ada total 2 tetua agung di klan Liu. Yang satu fokus pada alkimia, tetapi dia hanya seorang alkemis bintang 1. Meski begitu, seorang alkemis bintang 1 sebenarnya sudah sangat luar biasa. Tetua besar lainnya berspesialisasi dalam seni bela diri,
dan merupakan elit tingkat jiwa pembagi. Lagi pula, alkimia saja tidak cukup. Lagi pula, mereka tidak bisa meminta bantuan orang lain setiap kali terjadi sesuatu. Hanya kekuatan mereka sendiri yang paling dapat diandalkan. Dan dengan demikian, ada dua cabang klan Liu. Mereka yang memiliki bakat alami tinggi dalam seni bela diri akan fokus pada budidaya seni bela diri. Dan mereka yang memiliki bakat alami dalam alkimia akan fokus pada alkimia. Misalnya, Liu Yu tidak memiliki bakat yang sangat cemerlang dalam alkimia, tetapi bakat alaminya dalam seni bela diri tidak terlalu buruk. Secara alami, dia telah masuk ke cabang seni bela diri. Karena latar belakang Liu Yu, saat dia datang ke kota alkimia untuk liburan kali ini, dia sudah menjadi sasaran banyak klan bangsawan pedagang yang ingin mendapatkan rute pasokan pil alkimia baru melalui koneksi dengannya. Di alam surgawi, pasokan pil alkimia selalu kurang dari permintaan. Memiliki begitu banyak hal yang berputar di sekelilingnya, memperebutkan kebaikannya, rasa superioritas Liu Yu secara alami meledak, dan dia juga mengambil kesempatan untuk membuat tuntutan selangit, dan meminta keuntungan. Misalnya, Blue Eternity City tidak memiliki kamar budidaya waktu ini, dan dia bertekad untuk mencobanya bagaimanapun caranya. Dan sekarang, Ling Han benar-benar berani bergerak padanya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa hanya karena Liu Yu berasal dari klan alkemis, kekuatan pertempurannya lemah? Kau benar-benar terlalu naif. Ling Han tidak memasukkannya ke dalam hati sama sekali, untuk tidak mengatakan fakta bahwa Liu Yu bahkan bukan seorang raja tingkat, dan adalah orang lemah yang baru saja maju ke pesangon kedua. Jadi bagaimana jika dia adalah raja tingkat puncak pesangon keempat? Sebuah telapak tangan turun, dan Liu Yu diangkat di lehernya. Anggota tubuh Liu Yu melambai-lambai kesakitan, tapi itu hanya usaha yang sia-sia. Di tangan Ling Han, dia tidak lebih dari seorang bayi. Teman-teman, Zhu Jin hampir melompat-lompat dalam kecemasannya. Jika Liu Yu benar-benar terluka, klan Zhu tidak hanya tidak akan dapat berbisnis dengan klan Liu. Jika klan Liu mengumumkan dan menuntut agar alkemis lain juga tidak berbisnis dengan mereka, maka klan Zhu akan berada dalam masalah besar. Tapi dia tidak bisa mendekati Ling Han sama sekali. Di bawah tekanan auranya, dia hanya bisa mondar-mandir sejauh 9 meter. Baru sekarang dia tahu betapa kuatnya Ling Han. Dia tidak bisa membantu tetapi menghela nafas tanpa sadar di dalam hatinya. Liu Yu, mengapa kamu harus mempermainkannya tanpa alasan seperti ini? Dia sudah mengizinkan Anda untuk memiliki ruang kultivasi, dan Anda masih bersikeras untuk menjadi sombong. Jadi siapa yang akan dipukuli jika bukan Anda? Tapi dia juga tidak bisa hanya berdiri dan menonton walaupun dia juga sangat tidak menyukai Liu Yu, hanya ingin Liu Yu dipukuli. Setidaknya itu tidak boleh dilakukan di depan matanya. Dia terus-menerus menengahi dari pinggir lapangan, berbicara tentang latar belakang Liu Yu, dan berharap dia bisa meyakinkan Ling Han untuk tidak gegabah. Bagaimana mungkin Ling Han memberinya perhatian? Dia hanya menatap Liu Yu, dan berkata, dengan mulut bau seperti itu, apakah kamu tumbuh dari makan lumpur? Anjing hitam besar itu tidak ada di sini, dan dia tidak terlalu kreatif, jadi dia hanya bisa mengambil batu dari tanah, menghancurkannya, lalu memasukkan kotoran ke dalam mulut Liu Yu. Liu Yu ingin meludahkannya, tetapi tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, dan hanya bisa menggelengkan kepalanya kesakitan. Sebenarnya, dengan tingkat kultivasinya, makan batu bukanlah masalah besar. Masalahnya adalah ini terlalu memalukan. Beberapa telah mengakhiri kultivasi mereka, dan kebetulan berjalan keluar. Ketika mereka melihat adegan ini, mereka tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Wajah Liu Yu langsung memerah, dan dia merasa seolah-olah tatapan dari para penonton itu seperti pisau yang menusuk dengan menyakitkan ke dalam dirinya. Dia tidak pernah, sangat dipermalukan. Dia menatap Ling Han dengan marah. Dia bersumpah bahwa dia akan membunuh orang ini, pasti. Kamu masih belum belajar pelajaranmu? Ling Han bertanya dengan dingin. Dia memberikan tamparan. Batu-batu di mulut Liu Yu langsung dimuntahkan. Tidak hanya itu, ada juga beberapa gigi yang patah bercampur. Satu sisi wajahnya membengkak, yang menunjukkan seberapa kuat kekuatan tamparan ini.
Ini secara alami karena Ling Han tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Jika tidak, bentuk dan semangat Liu Yu akan lama hilang. Peng, Ling Han menekan lagi, dan seluruh kepala Liu Yu tenggelam jauh ke dalam ubin. Untungnya, Severing Mundane Tier memiliki terlalu banyak waktu dan kekuatan asal, sehingga mereka dapat melunakkan fisik mereka saat mereka berkultivasi, sehingga fisik mereka cukup kuat. Jika tidak, bahkan jika Liu Yu tidak mati karena pukulan ini, dia akan setengah mati. Tapi meski begitu, dia masih melihat bintang, dan bahkan tidak ingat siapa dia lagi. Lengannya terkulai lemah, sementara punggungnya terangkat tinggi. Posisi ini agak ambigu. Ling Han tidak bisa tidak memikirkan anjing hitam besar itu. Jika anjing hitam besar ada di sini, dia mungkin akan melakukan itu, kan? Dia mengungkapkan seringai seperti iblis, dan berkata, "Fenger, istriku, pergi sebentar." The Heavenly Phoenix Divine Maiden mengangguk, dan masuk ke menara hitam. Sementara itu, Ling Han mengeluarkan sebatang bambu. Ini adalah item Sainli bambu ungu 9 segmen dan sangat tangguh. Setiap segmen hanya akan tumbuh dalam 100 juta tahun, dan itu sangat berharga. Dia mencibir, dan dengan dia menusukkan tongkat bambu ke belakang Liu Yu. Bahkan jika indera Liu Yu sudah sedikit kabur pada saat ini, rasa sakit di tikam pan asterisnya masih memaksanya kembali ke kesadaran. Dia mencoba yang terbaik untuk mengguncang punggungnya, ingin mengeluarkan benda aneh itu, tapi bagaimana mungkin benda itu bisa berjalan seperti yang dia inginkan, Zujin. Sementara itu, sudah benar-benar tercengang. Sudah berakhir, Tuan Muda klan Liu benar-benar ditikam di bawah pengawalnya. Dia juga tidak akan bisa melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Dia ingin menangis, tetapi tidak punya air mata. Meskipun tindakan Ling Han saat ini sudah terlalu jauh, bisakah dia benar-benar disalahkan, jika dia jujur? Dan jika itu adalah dirinya sendiri di tempat yang pertama, apakah dia akan lebih marah? Mengapa Ling Han harus berbaring saja? Dia bukan orang suci. Di masa depan, jadilah pria yang baik. Ada banyak orang di dunia ini yang memiliki kekuatan dan latar belakang yang lebih baik dari Anda. Anda harus merasa beruntung bahwa ini adalah kota alkimia. Kalau tidak, dengan amarahku, aku sudah lama membunuhmu. Ling Han menepuk tiang bambu, dan itu bergetar di bawah tangannya, menyebabkan jeritan kesakitan Liu Yu mengangkat beberapa nada lebih tinggi. Chapter 1856. Menemukan seorang penolong. Tentu saja tidak mungkin peristiwa mendadak seperti itu dapat memengaruhi Ling Han. Dalam kapasitas aturan permainan, dia benar-benar tidak takut pada siapapun. Prasyaratnya adalah dia juga harus bermain sesuai aturan, dan tidak boleh melangkah terlalu jauh di luar batas. Jika tingkat jiwa pembagi tidak pindah, siapa yang bisa melakukan apapun terhadapnya? Ling Han bertepuk tangan. Bahan suci ini dianggap sebagai hadiahnya. Bagaimanapun, dia pasti tidak menginginkannya kembali lagi. Bahkan jika dicabut, itu akan bau selama 10.000 tahun. Dia menggunakan segel untuk membuka ruang budidaya, masuk, dan kemudian mengeluarkan kualinya, bersiap-siap untuk meramu pil alkimia. Tuan Muda Yu, Zujin buru-buru mendekat untuk membantu Liu Yu berdiri. Dia pertama kali membantunya mengeluarkan kepalanya dari ubin. Di belakangku, Liu Yu ingin menggosok punggungnya, tetapi dia baru saja merentangkan tangannya ke belakang, dan segera diserang oleh rasa sakit yang menyiksa. Dia tanpa sadar mendorong pinggangnya ke depan, tetapi dengan gerakan seperti ini, tongkat bambu itu juga masuk lebih jauh, dan punggungnya merasakan sakit yang luar biasa lagi. Kebetulan seseorang telah keluar dari ruang kultivasi. Melihat bagaimana ada batang bambu panjang yang ditusukkan ke pan asteris Liu Yu, dia pertama kali tercengang, dan kemudian segera meledak dengan tawa parau. Dia pasti bukan satu-satunya. Pintu kamar batu di sampingnya juga terbuka, dan orang lain berjalan keluar. Dia juga tertegun sejenak sebelum tertawa begitu keras sehingga ada air mata di matanya. "Kakak Ma, apa yang dilakukan pria ini?" Dia cabul yang suka ditusuk pan asterisnya. Apa rasanya hardcore? Keduanya jelas mengenal satu sama lain.
Mereka seharusnya berkumpul untuk berkultivasi di sini karena hanya dengan begitu mereka dapat keluar pada saat yang sama. Saat mereka melihat Liu Yu, mereka berbicara, dan kemudian berjalan keluar. Ketika Liu Yu mendengar ini, wajahnya secara alami berubah menjadi merah kusam, dan dia merasa seolah-olah seluruh hidupnya telah menjadi gelap dan abu-abu, tanpa sedikit pun kecerahan yang tersisa. Dia menggertakkan giginya, dan berkata kepada Zhu Jin, "Ba asteris ngan, cepat cabut benda itu." Zhu Jin mengangguk, dan meletakkan tangannya di tiang bambu. "Aduh, aduh, aduh," Liu Yu memanggil dengan cepat. Dengan setiap sedikit gemetar tangan, pan asterisnya akan disiksa lain kali. Zhu Jin tiba-tiba menarik keluar dengan paksa, dan tongkat bambu itu akhirnya ditarik keluar. Kemudian, dengan panah darah juga menyembur keluar dari pan asteris Liu Yu. "Ah!" Liu Yu berteriak lagi, tetapi lebih baik menangani hal-hal yang menyakitkan dengan cepat. Setelah batang bambu ini dicabut, meskipun rasa sakit yang dideritanya menusuk hati, dan dia merasakan kekosongan yang tiba-tiba, dia akhirnya tidak perlu menderita siksaan lagi. Dia menutupi punggungnya dengan satu tangan, api praktis menembak dari matanya. Celananya secara alami telah sepenuhnya diwarnai merah tua dari darah. "Ba asteris ngan, kita benar-benar tidak bisa didamaikan, Tuan Muda Yu, lupakan saja," saran Zhu Jin. Dia adalah warga asli kota alkimia, dan tentu saja sangat jelas tentang hukum kota. Biasanya, jika Liu Yu ingin membalas dendam, dia hanya bisa menemukan tingkat duniawi yang memutuskan untuk membalas dendam untuknya, atau menunggu sampai Ling Han pergi ke lokasi terpencil yang terpencil sehingga dia bisa mengirimkan tingkat jiwa pembagi sebagai gantinya. Tapi dari kekuatan yang Ling Han tunjukkan sebelumnya, berapa banyak pemutus tingkat duniawi yang benar-benar mampu menekannya, itu mungkin harus seseorang di tingkat raja, kan? Zhu Jin hanyalah pesangon biasa, dan saat dia melihatnya, Ling Han pasti tidak bisa menjadi raja tingkat. Kalau tidak, apa yang dia maksud dengan datang ke tingkat kelima? Dan karena Liu Yu adalah orang luar, aplikasi untuk masuk ke tingkat kedua belum disetujui, dan itulah sebabnya dia hanya bisa berkeliling di tingkat pertama. Kalau tidak, dia juga tidak akan bertemu Ling Han. Jadi, meskipun penampilan Ling Han sebelumnya sangat mencengangkan, Zhu Jin masih berpikir bahwa dia bisa ditindas oleh seorang raja tingkat. Masalahnya di sini adalah, bagaimana mereka bisa membuat tingkat raja pindah untuk mereka. Untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia, Zhu Jin, pasti tidak memiliki kemampuan itu, Liu Yu juga tidak. "Kamu tersesat," Liu Yu mendorong Zhu Jin ke samping. Ekspresinya dipenuhi dengan kebencian. Saat dia melihatnya, Zhu Jin hanya ingin melihatnya dipermalukan. Kalau tidak, mengapa dia tidak membantunya sekarang untuk menawarkan beberapa kata nasihat dengan sangat tidak tulus? Siapa yang tidak tahu bagaimana melakukan ini? Tercela, Zhu Jin ingin mencoba lagi. Bagaimanapun, klan Zhu adalah klan pedagang. "Tuan Muda Yu, F asteriska, apakah kamu screaming atau tidak?" Liu Yu melotot, merasa bahwa Zhu Jin menjijikkan, praktis tidak jauh lebih baik daripada Ling Han. Dia telah menderita keluhan yang begitu besar, dan dia benar-benar menasihatinya untuk melupakannya, persetan dengannya. Apakah dia berpikir bahwa dia benar-benar harus bergantung pada klan Zhu mereka? Ada cukup banyak klan yang berjuang untuk mengungkapkan niat baik kepadanya. Hanya saja dia buta untuk benar-benar memilih pria seperti ini yang sangat pengecut dan tidak setia. Dengan kepakan lengan bajunya, dia bergegas keluar pintu. Namun, dengan dia pergi seperti ini, punggungnya secara alami sangat menyakitkan, dan tangannya tanpa sadar muncul untuk menopang dirinya sendiri. Kemudian, dengan kedua kakinya terjepit erat, dia berjalan ke depan dengan cara yang sangat canggung. Namun, tingkat duniawi yang memutuskan masih merupakan tingkat duniawi yang memutuskan. Bahkan berjalan sedemikian rupa, kecepatannya masih sangat cepat. Dalam sekejap, dia menghilang tanpa jejak. Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengejar lagi. Dia juga seorang pria yang memiliki harga dirinya. Dia sudah berulang kali merendahkan dirinya, namun hanya ditepis dengan bahu dingin. Dia benar-benar sudah cukup. Liu Yu berjalan agak jauh, dan tanpa sadar berhenti, mulai merenung.
Siapa yang harus dia temukan? Sebenarnya, dia juga tahu hukum kota alkimia. Jadi, jika penolong yang dia temukan tidak cukup kuat, itu sebenarnya akan mencari penghinaannya sendiri. Itu dia, aku akan menemukan Sundong, matanya menyala, dan dia bertepuk tangan. Namun, karena tindakan ini, itu menarik otot-otot di belakangnya, menyebabkan dia berteriak lagi. Orang-orang yang lewat di jalanan semua menoleh untuk melihat ke arahnya. Liu Yu buru-buru masuk ke alat dewa tata ruangnya. Apapun masalahnya, dia harus mengganti pakaiannya terlebih dahulu. Kekuatan klan Sun sangat mengesankan sejak awal, dan Sundong bahkan dikenal sebagai tingkat raja kecil, dengan tingkat kultivasi tahap puncak pesangon keempat. Dia hanya sedikit sombong, dan tidak patuh seperti yang lain, itulah sebabnya aku tidak mencarinya. Hehe. Klan Matahari juga merupakan pendukung putra suci Lu Xianming. Jika Sundong masih tidak bisa menghadapi bocah itu, satu-satunya pilihannya adalah meminta bantuan Lu Xianming. Bahkan jika Lu Xianming masih tidak bisa melakukan apapun pada orang itu, maka aku akan menyerah. Aku akan pergi mencari Sundong sekarang. Liu Yu keluar dari alat dewa tata ruang, dan berjalan sampai ke rumah bordil dengan cara yang sangat canggung. Sun Clan adalah kekuatan bintang 3. Klan utama mereka berada di tingkat keempat. Jika Liu Yu ingin menemukan klan Sun, dia harus terlebih dahulu menghubungi anggota klan Sun, dan meminta klan Sun keluar atas namanya untuk dapat membawanya ke tingkat itu. Tapi bagaimana mungkin Liu Yu punya banyak waktu? Untungnya, Sundong ini paling suka mengunjungi rumah bordil, dan industri pelacuran berkembang paling baik di tingkat kelima. Dalam setahun penuh, setidaknya ada 8 bulan yang dia habiskan di sini. Dengan demikian, Liu Yu dengan sangat mahir menemukan jalannya. Lagi pula, dia juga telah bermain-main di sini selama beberapa waktu, jadi dia tahu jalannya. Orang-orang di rumah bordil juga mengenali pelanggan besar seperti dia, dan ketika mereka melihatnya masuk, mereka semua menyapanya masing-masing. "Hei, Tuan Muda Yu, mengapa kamu menjepit bagian belakangmu begitu erat? Tidak mungkin kamu bermain terlalu liar tadi malam, dan dilindungi, kan?" Seorang wanita mendekatinya, dan menggunakan sapu tangan sutra di tangannya untuk menamparkan ringan dada Liu Yu. Jika ini adalah waktu lain, Liu Yu pasti akan tertawa terbahak-bahak dan mengambil keuntungan dari kesempatan untuk meraba-raba payudaranya sedikit, tapi sekarang kemarahannya tak terkendali. "Pak, dia telah memberikan tamparan tepat di wajah wanita itu." "Siapa yang Anda katakan telah dilindungi?" tuntutnya sinis, merasakan dorongan untuk melakukan pembunuhan. Seketika, semua orang terdiam karena takut, tidak berani membuat suara sedikit pun. "Hahaha, Liu Yu, mengapa kamu dalam suasana hati yang buruk? Anda benar-benar mendapatkan dilindungi." Di tengah tawa keras, seorang pria muda berjalan keluar. Masing-masing lengannya tersampir di bahu seorang wanita dengan pakaian terbuka di kedua sisinya. Itu adalah Sundong. "Tuan Muda Dong." Liu Yu buru-buru mendekat. Di depan pihak lain, dia tidak berani mengudara sama sekali. Ini juga merupakan alasan mengapa dia tidak mencari Sundong sebelumnya, karena dia tidak akan memiliki perasaan superioritas. Chapter 1857. Ini dia masalah. "Liu Yu, tidak mungkin kamu benar-benar dilindungi, kan?" Sundong berhenti. Melihat posturnya yang canggung, sepertinya memang begitu. Lagi pula, meskipun dia belum pernah melindungi pria sebelumnya, dia telah bermain dengan banyak wanita. Segera, wajah Liu Yu memerah, dan ekspresi sangat marah melintas di wajahnya. "Hahaha." Sundong tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, tidak mempertimbangkan sedikit pun perasaan Liu Yu. Di rumah bordil, yang lain tidak berani tertawa terbahak-bahak. Mereka semua menutup mulut mereka, menahan geli mereka dengan susah payah. "Liu Yu, aku benar-benar tidak bisa mengatakan bahwa kamu sangat hardcore dengan permainanmu." Sundong ceka. Ini tentu saja bukan pujian untuk yang pertama. Liu Yu buru-buru berkata, "Tuan Muda Dong, Anda salah paham. Saya diganggu." "Apa? Itu benar-benar dilindungi?" Sundong melirik Liu Yu. Kemudian,
dia melepaskan cengkeramannya pada kedua wanita itu. Berjalan ke sisi yang terakhir, dia menurunkan celana Liu Yu dalam satu gerakan, dan kemudian menarik napas dengan tajam. Bukan hanya dia, semua orang di rumah bordil itu juga tercengang. Sial, ini terlalu ganas, bukan? Pan asterisnya terluka parah. Jadi seberapa besar benda itu? F asteriska. Dan saya pikir milik saya sudah cukup besar, tetapi dibandingkan dengan ini, itu masih belum cukup baik. Sun Dong merasa terluka. Pria akan selalu sangat memperhatikan aspek ini. Meskipun semua orang praktis tidak akan memiliki kesempatan untuk membandingkan ukuran mereka, ketika mereka memiliki kesempatan untuk kontes yang tidak biasa, mereka masih tidak dapat mengendalikan diri untuk membandingkan di antara mereka sendiri. Para wanita di rumah bordil itu semua tercengang. Dengan seberapa tebal itu, tidak ada dari mereka yang bisa menerimanya. Sudah pasti bahwa mereka akan dihancurkan. Tidak, Liu Yu sudah ingin mati ketika begitu banyak orang menatapnya dengan ekspresi aneh seperti itu. Itu bukan manusia. Tidak. Pan asterisku tidak ditusuk oleh siapapun, melainkan oleh tiang bambu. Sun Dong goyah sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Dia menepuk bahu Liu Yu, dan berkata, saya sebelumnya telah meremehkan Anda. Dengan Anda menjadi pemain liar, Anda dapat mengikuti saya di masa depan. Saya akan menerima Anda sebagai antek saya. Tuan Muda Dong, kamu harus membalaskan dendamku. Liu Yu telah meninggalkan harga dirinya, dan menjelaskan semua yang telah terjadi sebelumnya. Namun, dia secara alami tidak akan mengatakan bahwa dialah yang pada awalnya sombong, tetapi lebih suka membuat sketsa detailnya. Fokus utama dari penjelasannya adalah keindahan dari Heavenly Phoenix Divine Maiden dan cara-cara tirani Ling Han. Oh, Sun Dong tertarik sekarang. Di kota alkimia ini, sebenarnya ada seseorang yang begitu sombong, juga. Apakah kamu yakin bahwa wanita itu benar-benar secantik yang kamu katakan? Dia hanya bisa lebih cantik dari yang saya gambarkan, Liu Yu dijamin. Sun Dong menjentikkan jarinya, dan berkata, ayo, bawa aku ke sana. Liu Yu sangat senang, dan buru-buru membawa Sun Dong keluar dari pintu. Namun, ketika mereka tiba, Ling Han sudah lama masuk ke ruang kultivasi. Perlu diketahui bahwa tempat ini dibuka oleh tokoh-tokoh kuat dari tingkat keempat, atau bahkan tingkat kelima. Sun Dong tidak akan pernah berani mendobrak pintu untuk menemukan Ling Han. Jadi, ketika dia melakukan penyelidikan yang cermat, dan mengetahui bahwa Ling Han telah menyewa ruang kultivasi selama sebulan, dia kembali untuk bersenang-senang di rumah bordil. Dia akan datang lagi setelah sebulan berlalu. Di ruang kultivasi, Ling Han mengeluarkan kualinya, dan mulai meramu pil alkimia. Meskipun pil celestial tingkat terendah membutuhkan obat celestial, itu tidak membutuhkan jumlah yang sangat besar. Hanya sedikit obat celestial yang dibutuhkan sebagai bahan utama, sedangkan sisanya semua bisa menggunakan obat Sainli sebagai bahan tambahan. Tentu saja, semakin banyak obat celestial dimasukkan, semakin tinggi nilai pil yang sudah selesai. Ini pasti. Ling Han baru saja mulai. Jadi dia secara alami tidak akan menggunakan terlalu banyak obat surgawi dalam satu upaya. Dia ditakdirkan untuk gagal. Dia hanya akan meringkas pengalamannya dari kegagalan, dan meningkatkan tingkat keberhasilan untuk upaya berikutnya. Setelah mengumpulkan kekayaan begitu banyak putra suci dan putri suci di alam misteri naga tersembunyi, dia benar-benar cukup kaya saat ini. Dia memiliki sebanyak 4 obat surgawi, dan 3 di antaranya berasal dari Zihe Bingyun dan Luo Changfeng. Karena mereka adalah keturunan dari pasukan tingkat Raja Surgawi, kekayaan mereka memang mencengangkan. Namun, obat-obatan surgawi juga memiliki nilai yang berbeda, yang ditentukan oleh usia mereka. Selanjutnya, mereka juga memiliki atribut yang berbeda. Waktu dan ruang obat-obatan surgawi pasti akan jauh lebih berharga daripada yang lain. Sebuah kelas yang lebih tinggi atau kelas yang lebih rendah tidak begitu penting. Yang paling penting adalah pil alkimia dapat dibuat dari mereka. Ling Han mengeluarkan obat surgawi, dan dengan hati-hati memotong sepotong. Dia melemparkannya ke dalam kuali, dan kemudian dia segera memulai ramuan pil menggunakan 9 surga api sebagai sumber panas untuk kuali. Berbicara tentang kondisi ramuan pil,
Ling Han lebih kuat dari 99% alkemis karena dia memiliki 9 surga api. Faktor terpenting dalam ramuan pil adalah pengendalian api, dan api 9 surga adalah salah satu dari 9 api leluhur agung. Tidak ada alkemis yang mungkin memiliki anugerah yang lebih baik daripada Ling Han. Mereka hanya bisa menandingi dia, dan lebih jauh lagi, hanya ada 8 paling banyak yang memiliki kondisi yang cocok. Dan berapa banyak dari mereka yang akan menjadi alkemis di antara mereka, bahkan mungkin tidak satu pun. Boom, api 9 surga terbakar dengan ganas. Ling Han terus-menerus melemparkan bahan tambahan ke dalam kuali. Tidak perlu baginya untuk menjadi pelit tentang ini. Obat suci benar-benar terlalu murah di alam surgawi. Itu bisa ditemukan di mana-mana. Setelah sebulan, kuali itu meledak. Kegagalan. Ling Han berhenti, masuk ke menara hitam, dan memikirkannya kembali di bawah pohon reinkarnasi. Percepatan waktu tidak dapat tumpang tindih dengan pohon reinkarnasi. Namun, karena ini adalah dia yang meninjau masalah, itu pasti pohon reinkarnasi yang merupakan pilihan yang lebih baik. Tidak ada masalah dengan metode saya. Paling-paling, saya hanya kurang latihan sedikit. Masalahnya sekarang malah adalah kualinya. Api 9 surga terlalu kuat, dan kuali tidak akan mampu menahannya. Dan jika aku masih harus mengurus kuali juga, itu pasti akan menambah kesulitan. Saya harus membagi sebagian konsentrasi saya. Saya harus mendapatkan kuali yang lebih baik. Alat yang baik merupakan prasyarat untuk keberhasilan pelaksanaan pekerjaan orang-orang dari zaman kuno benar. Namun, dia tidak memiliki kuali yang bagus sekarang, jadi Ling Han hanya bisa mengeluarkan kuali lagi dan melanjutkan perjalanan alkimianya. 2 bulan kemudian, kuali itu meledak sekali lagi. Ling Han meninjau sebentar, dan kemudian mulai lagi. Kali ini, dia gagal setelah hanya setengah bulan. Bahkan jika dia adalah kaisar alkimia, jika dia ingin naik ke level pil celestial, jalannya masih tertutup duri. Namun, ini tidak membuat Ling Han patah semangat. Sebaliknya, semangat juang yang kuat bangkit dalam dirinya. Akan lebih menarik jika ada tantangan. Dia tanpa lelah meramu pil alkimia. Namun, waktu 5 bulan segera berlalu, dan pintu ruang kultivasi secara otomatis terbuka. 1 bulan telah berlalu di luar. Aplikasi saya untuk masuk ke tingkat kedua harus disetujui sekarang, dan saya bisa naik ke tingkat kedua untuk mengakses ruang kultivasi dengan tingkat percepatan waktu yang lebih baik. Dengan cara itu, saya akan memiliki kepastian untuk menjadi seorang alkemis tingkat surgawi dalam setahun, atau bahkan kurang dari itu. Ling Han cukup puas. Bagaimanapun, setiap alkemis bintang 1 harus terganggu oleh langkah ini setidaknya selama 10 juta tahun. Kecepatannya ini benar-benar mencengangkan. Tapi siapa yang memintanya untuk memiliki pohon reinkarnasi? Dia bangkit dan pergi. Namun, dia baru saja keluar dari pintu ketika dia melihat ada 2 orang yang berjaga di luar. Dengan sekali pandang, dia bisa tahu bahwa mereka ada di sana untuknya. Liu Yu, Ling Han tidak mengenali orang lain, dia juga tidak tertarik untuk mencari tahu. Anak nakal, saat Liu Yu melihat Ling Han, dia segera mulai menggertakkan giginya. Bahkan sekarang, pan-asterisnya belum sepenuhnya pulih. Siapa yang meminta Ling Han untuk menggunakan sepotong kekuatan regulasi ketika dia menikamnya? Setidaknya selama beberapa bulan, dia harus menggertakkan giginya kesakitan setiap kali dia berjongkok. Ling Han meliriknya, dan tidak bisa menahan senyum bertanya, "Apakah Tuan An baik-baik saja?" "Baiklah adikmu, Anda benar-benar memiliki keberanian untuk bertanya." Liu Yu sangat marah sehingga dia ingin melakukan pembunuhan. Namun, dia tahu bahwa dia bukan tandingan Ling Han, dan buru-buru berkata kepada Sun Dong, "Tuan muda Dong, lihat saja, lihat saja. Bukankah bocah ini begitu sombong sehingga semua orang tidak memperhatikannya? Bahkan jika kamu di sini, dia juga masih sombong, dan sama sekali tidak menganggapmu serius." Sun Dong nakal dan tidak terkendali. Meskipun dia mengenakan jubah panjang, dadanya terbuka lebar, menunjukkan pertumbuhan bulu dada yang lebat. Dia melirik Ling Han dengan dingin. "Berat, apakah kamu meremehkanku?" Chapter 1858.
Pil pengatur Dao. Ling Han tahu bahwa Liu Yu sengaja membuat masalah, tetapi masalahnya di sini adalah dia benar-benar tidak memiliki kebiasaan merendahkan dirinya untuk menyenangkan orang lain. Apakah aku sudah main-main denganmu? Lalu mengapa saya harus memperlakukan Anda dengan sikap rendah hati? Tidak ada yang bisa dilakukan. Itulah siapa Ling Han. Dia juga melirik Sundong ke samping dan bertanya, apakah saya perlu melihat ke atas atau ke bawah pada Anda? Sejujurnya, dia benar-benar tidak mengambil hati yang lain. Saat ini, satu-satunya orang yang dapat dia anggap sebagai tandingannya adalah putra suci dan putri suci yang telah keluar dari sekte besar yang setidaknya berada di tingkat surga kelima tingkat Raja Surgawi ke atas. Untuk seseorang seperti Sundong, dia hanya akan dibunuh secara insta di tangannya. Bahkan memandang rendah dirinya dianggap memberikan nilai yang sangat besar padanya. Sundong goyah sejenak, lalu tertawa keras. Dia bertepuk tangan dan berseru, memang, kamu cukup sombong. Saya mendengar bahwa Anda memiliki istri yang cukup cantik. Biarkan dia keluar agar aku bisa melihatnya. Ini benar-benar provokasi. Terus, aku benar-benar memperlakukan istrimu seperti wanita dari rumah bordil. Ling Han mengangkat alis dan ekspresinya menjadi seram. Apakah kamu tidak melihat contoh yang baik ini? Dia menunjuk Liu Yu. Itu karena mulutnya terlalu kotor sehingga saya memukulinya sampai mati. Jika Anda tidak segera menelan barang yang baru saja Anda keluarkan, maka tunggu saja untuk menjadi persis seperti dia. Sundong tertawa keras dan berkata, bocah, kamu ingin melindungi saya juga? Hanya untuk itu, aku harus menemukan 80-100 pria kuat untuk membuatmu menangis. Tuan muda dong, mengapa kita tidak menemukan beberapa makhluk lain seperti babi hutan atau beruang? Liu Yu mengajukan rencana dan ide dari pinggir lapangan. Pan asterisnya masih sakit dan kebencian besar memenuhi hatinya. Ini bukan ide yang buruk. Sundong menggosok tangannya, bersedia menerima idenya. Berjongkok saja dengan patuh. Dia bergerak dan meraih Ling Han. Ling Han tidak melawan. Ketika serangan Sundong hampir mencapainya, dia memelototinya. Aura pembunuh yang mengerikan melonjak keluar, dan seluruh tubuh Sundong langsung menjadi sedingin es dan gerakannya melambat. Harus diketahui bahwa Ling Han telah mengembangkan kekuatan surga dari kilat sejak awal, dan hanya raja tingkat yang bisa menahannya. Sekarang, dia juga telah mengembangkan peraturan pembantaian, jadi seberapa menakutkan itu? Sundong merasa hatinya mengepal. Rasa dingin yang sedingin es menyebar ke seluruh tubuhnya. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang melanjutkan serangannya, bahkan berdiri sudah menghabiskan semua energi dan kemauannya. Kalau tidak, dia pasti sudah berlutut sekarang. Dia hampir ketakutan karena akalnya. Bagaimana bisa ada seseorang yang begitu kuat, meskipun Sundong bukan raja tingkat, dia hanya selangkah lagi dari tingkat raja. Tapi dia sebenarnya bahkan tidak bisa bertarung di depan Ling Han. Kesenjangan macam apa yang ada di antara mereka berdua? Dilindungi, dilindungi, dilindungi saudara perempuan Anda. Ling Han sangat marah dan menendang Sundong ke posisi berjongkok di tanah. Saya mengembangkan karakter dan perilaku moral saya, berencana untuk tidak menonjolkan diri untuk sementara waktu, namun Anda semua bersikeras untuk menginjak saraf saya. Apakah Anda pikir saya adalah sasaran empuk untuk diganggu? Ini benar-benar kata-kata yang jujur. Kali ini, dia tidak punya rencana untuk menghancurkan pemborosan, dan hanya ingin diam-diam meramu pil alkimia, dan menjadi terkenal dengan cara ini. Dari sana, dia bisa menarik keluar Komandan Guan, dan melanjutkan perjalanannya ke Istana Rock. Kali ini, dia benar-benar cukup sederhana. Faktanya, dia bahkan hampir menyerahkan ruang kultivasi, dan apa yang terjadi, menginjak satu saja tidak cukup. Inilah yang lain yang bersikeras agar dia menginjaknya. Apakah mereka berpikir bahwa dia tidak akan menginjak mereka? Sua, sebatang bambu muncul sekali lagi, dan dengan itu ditusukkan ke Sundong ****S. Sundong segera mengeluarkan tangisan tragis. Dia telah melanggar banyak orang sebelumnya, tetapi ini adalah pertama kalinya dia dilanggar,
dan lebih jauh lagi, itu dengan sesuatu yang setebal batang bambu. Wajah Liu Yu telah berubah menjadi hijau dari menonton dari sela-sela. Pada saat itu, dia hanya merasakan sakit, tetapi ketika dia secara pribadi melihat sesuatu yang begitu tebal meresap ke dalam pan asteris Te Sundong, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak merasakan pan asterisnya juga mengepal. Bahkan sekarang, lukanya belum pulih. Dan kau, Ling Han meraih Liu Yu, aku sudah menyelamatkanmu sekali, tetapi kamu masih bersikeras dipukuli. Anda masih belum belajar pelajaran Anda bahkan telah dipukuli. Apakah Anda kecanduan ditindik? Baiklah kalau begitu, aku akan menuruti keinginanmu. Tiang bambu lain ditusukkan ke pan asteris Te Liu Yu. Ling Han bertepuk tangan. Kedua orang ini berlutut di tanah, pan asteris Te mereka terangkat tinggi. Kedua tiang bambu itu bergetar sangat berirama, membuatnya merasa seolah-olah telah menciptakan sebuah karya seni. Jika dia tinggal terlalu lama dengan anjing hitam besar itu, tidak dapat dihindari bahwa dia akan terpengaruh. Ling Han berjalan keluar dari ruang kultivasi dan bergegas ke kantor administrasi tingkat pertama. Dia telah mengajukan permohonannya di sini, dan juga harus mengumpulkan persetujuannya di sini. Akan ada plakat yang memberinya izin masuk, dan dia bisa masuk ke tingkat kedua dengan itu. Apa? Itu tidak disetujui. Dia memandang penyelidik, tampak sangat terkejut. Itu karena dia berada di tingkat duniawi yang memutuskan, dan aplikasi ini seharusnya hanya formalitas belaka. Bagaimana mungkin ditolak? Kamu datang secara kebetulan. Grandmaster Zi Cheng baru saja meramu pil pengatur Dao. Dia adalah pria yang agak eksentrik, dan tidak pernah menjual pil. Karena itu, dia juga menawarkan pil pengatur Dao ini sebagai hadiah untuk diperebutkan oleh semua pembudidaya tingkat duniawi yang memutuskan di seluruh kota. Kata penyelidik itu, saat ini, setiap level sedang menjalani proses seleksi. Untuk mencegah beberapa dari gagal dalam seleksi di level ini dan mendaftar lagi setelah mereka masuk ke level kedua, aplikasi untuk masuk ke level kedua untuk Severing Mundane Tie telah ditunda sementara. Kebetulan sekali, Ling Han bertanya, bolehkah saya bertanya apa efek pil pengatur Dao ini? Bahkan jika aku memberitahumu, itu tidak ada gunanya. Ada banyak sekali orang yang mendambakan pil berharga ini, dan sama sekali tidak ada yang bisa kamu peroleh. Hehe. Apakah kamu tahu Raja Surgawi Kemakmuran Abadi? Penyelidik ini jelas merupakan kotak obrolan. Dia sudah mengatakan bahwa tidak ada gunanya memberitahunya, namun masih banyak bicara. Ling Han melatih kesabaran, dan dengan tersenyum menjawab, tidak. Kamu tidak tahu, baik. Penyelidik itu bahkan memiliki lebih banyak waktu untuk pamer, dan berkata, berbicara tentang Raja Surgawi Kemakmuran Abadi, itu benar-benar tuan yang kuat. Anda tahu bagaimana ada 9 surga di tingkat Raja Surgawi, dan setiap langkah seperti naik ke surga? Ling Han jengkel, dan berkata, itu aku tahu. Hehe, Raja Surgawi Kemakmuran Abadi itu adalah Raja Surgawi Surga ke-8. Sekte Kemakmuran Abadi telah ada selama berabad-abad, dan terus-menerus makmur, kata penyidik. Ling Han merasa sedikit frustrasi. Saya bertanya kepada Anda apa efek dari pil pengatur Dao, namun Anda berbicara kepada saya tentang Raja Surgawi Kemakmuran Abadi. Pikiran macam apa yang terlintas di kepalamu? Kali ini, bahkan Istana Kemakmuran Abadi telah mengirim sosok penting ke sini, dan itu adalah salah satu dari 4 Raja Surgawi di bawah Putra Suci Yan Xianlu, Zhao Qingfeng. Dia datang ke sini untuk mendapatkan pil pengatur Dao di bawah komando Putra Suci Yan Xianlu. Katakan, bahkan Zhao Qingfeng, Tuan Zhao, akan bergerak, jadi bagaimana mungkin Anda bisa mendapatkan pil pengatur Dao, kata penyidik. Jadi setelah bertele-tele, Ling Han akhirnya mengerti apa yang dia maksud. Pertama, tidak ada harapan baginya, dan kedua, jelas betapa didambakan pil pengatur Dao. Bahkan Putra Suci dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8 telah mengirim seseorang ke sini. Surga ke-8 Raja Surgawi. Semangat juang bangkit di Ling Han. Putra Suci dari kekuatan tingkat Raja Surgawi Surga ke-8. Dia seharusnya bisa berada di antara yang terkuat di dunia, dan itu adalah jenis keajaiban tingkat atas yang dibicarakan oleh anjing hitam besar itu. Namun,
Keajaiban yang telah diasuh oleh kekuatan tingkat Raja Surgawi tingkat ke-8 mungkin tidak mampu peringkat di atas rata-rata, tetapi seharusnya tidak ada masalah baginya untuk berada di peringkat rata-rata. Sayang sekali, orang yang datang hanyalah salah satu bawahan Yan Xianlu. Ling Han bertanya lebih lanjut, dan baru kemudian penyelidik menjelaskan efek dari pil pengatur Dao. Ternyata, pil celestial ini dapat memperkuat fondasi Dao seseorang, dan untuk pesangon normal, itu praktis tidak berguna, tetapi untuk keajaiban, ini adalah harta yang berharga. Untuk menggunakan analogi, kultivasi itu seperti menumpuk batu. Keajaiban bisa menggunakan jumlah batu yang sama untuk membangun lebih tinggi, tetapi juga karena ini fondasi mereka tidak cukup kuat, sehingga menara mungkin bisa bergoyang dan berada di ambang kehancuran. Jika mereka membangun lebih tinggi, akan ada risiko keruntuhan total. Pil pengatur Dao dapat memperkuat fondasi seseorang lebih jauh, dan dari sana, ia dapat terus mendaki lebih tinggi. Justru karena efek ini, bahkan Yan Xianlu tergoda. Namun, tidak diketahui apakah dia menganggap dirinya terlalu penting, dan karenanya tidak datang secara pribadi, atau telah ditahan oleh hal-hal lain, dan dengan demikian hanya mengirim seorang bawahan. Namun, karena Ling Han sekarang tahu, dia bertekad untuk meminum pil pengatur Dao ini untuk dirinya sendiri. Chapter 1859. King Feng yang tak terkalahkan. Dikatakan bahwa setelah Ling Han pergi, Sun Dong dan Liu Yu perlahan terbangun dari rasa sakit. Saat mereka bangun, mereka menemukan Pan Asteris T mereka kesakitan. Kemudian, saat mereka berbalik, mereka dapat melihat bagaimana penampilan yang lain, dan kemudian mereka dapat membayangkan bagaimana penampilan mereka sendiri. Wajah keduanya berubah menjadi hijau. Di sekitar mereka, ada juga orang lain yang menonton pertunjukan. Mereka yang menonton kegembiraan secara alami tidak akan menganggapnya masalah besar. Para penonton berbicara dengan semangat, dan kata-kata mereka membuat Sun Dong dan Liu Yu tidak menginginkan apapun selain celah yang bisa mereka jelajahi untuk muncul. Mereka berdua buru-buru mencabut batang bambu dan melarikan diri. Setelah berlari agak jauh, baru saat itulah mereka masuk ke alat dewa tata ruang mereka. Mereka mengeluarkan pakaian baru yang mereka kenakan, dan sembarangan menggunakan obat untuk sementara mengobati luka mereka. Sangat cepat, mereka berdua muncul kembali. Ekspresi Liu Yu secara alami bahkan lebih buruk. Dia sudah ditindik 2 kali. Jika masalah ini menyebar kembali ke Blue Eternity City, bagaimana dia bisa menghadapi orang lain di masa depan? Sun Dong tidak jauh lebih baik. Dia mencengkeram tinjunya erat-erat, ekspresinya marah. Sejak kecil, dia tidak pernah mengalami penghinaan yang begitu besar. Namun, dia hanya memiliki satu pertukaran dengan Ling Han, dan dia sudah mengerti bahwa dia jauh dari tandingan Ling Han. Faktanya, dia tidak mampu menahan kekuatan satu tatapan dari yang terakhir. Hanya karena kamu adalah raja tingkat, kamu pikir kamu bisa menggertakku? Sun Dong dipaksa keluar dengan gigi terkatup. Ini adalah kota bintang 4, dan pasti tidak hanya ada satu raja tingkat di sini. Saat dia melihatnya, Ling Han seharusnya adalah putra suci dari sekte bintang 3 yang hebat, dan dengan sengaja menyamar sebagai orang lemah untuk memangsa yang kuat. Namun, kali ini, kamu pasti sudah bertemu dengan pasanganmu, gumam Sun Dong dingin, matanya tajam dan dingin. Memang benar aku bukan tandinganmu, tapi aku adalah pengikut putra suci Lu. Anda menggertak saya sejauh ini, Tuan Putra Suci pasti akan membalas dendam atas nama saya. Tuan Muda Dong. Liu Yu mendekat. Dia juga sangat membenci Ling Han, dan sekarang mereka bersatu melawan musuh bersama. Enyah, Sun Dong melepaskan tendangan. Jika bukan karena orang ini, bagaimana dia bisa mengalami tragedi yang menimpa Pan Asterisnya? Dengan kepakan lengan bajunya, dia berbalik dan pergi. Dia bertekad untuk membalas kebencian yang mendalam ini. Tuan Muda Dong, Tuan Muda Dong. Liu Yu mengejar beberapa langkah, tetapi tertinggal semakin jauh di belakang. Dengan demikian, dia hanya bisa berhenti. Namun, dia tidak terlalu kecewa. Itu karena dia sudah yakin bahwa Sun Dong pasti akan membalas dendam. Karena itu masalahnya,
Dia hanya perlu memperhatikan dan menonton pertunjukan ketika saatnya tiba. Sundong berlari sepanjang jalan dan tiba di lokasi formasi transfer. Setelah menunjukkan transfer pas yang unik, dia langsung naik ke level keempat. Klan Matahari adalah kekuatan bintang 3. Cabang utama mereka berada di tingkat keempat. Karena dia adalah pewaris langsung dari klan Matahari, naik ke tingkat keempat secara alami adalah hal yang biasa baginya. Melalui jalur rutinnya, dia segera tiba di tempat tinggal Lu Xianming. Ini adalah manor gunung besar, dengan gunung di satu sisi dan air di sisi lain. Sundong tidak tega mengagumi pemandangan indah dalam perjalanannya ke sana. Dia adalah salah satu ajudan terpercaya Lu Xianming, dan bahkan tidak perlu menunggu untuk diumumkan, tetapi langsung tiba di ruang tamu. Ketika dia tiba di sini, dia meringankan langkahnya, dan ekspresinya juga menjadi lebih serius. Dia mengulurkan kepalanya dan melihat bahwa Lu Xianming saat ini sedang minum teh dengan tamu. Ada total 3 tamu, 2 pria dan 1 wanita. Satu-satunya wanita cantik yang tak terlukiskan, dan memiliki semacam sikap mulia sehingga orang lain hanya berani menatapnya dari kejauhan. Kedua pria itu masing-masing memiliki pesona agresif, dan dapat dianggap sebagai naga di antara pria. Ini pasti putra suci dan putri suci dari sekte besar karena mereka layak diterima secara pribadi oleh Lu Xianming. Bahkan pewaris kekuatan bintang 3 atau kekuatan bintang 4 tidak mungkin mencapai ini. Alkemis berada dalam posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Hanya ahli waris dari sekte tingkat Raja Surgawi yang membutuhkan Lu Xianming untuk menerima mereka secara pribadi, untuk tidak mengatakan fakta bahwa dia saat ini hanya putra suci. Bahkan jika dia menjadi ketua di masa depan, dia masih harus mempertahankan tingkat rasa hormat yang sesuai untuk pasukan tingkat Raja Surgawi. Tentu saja, pasukan tingkat Raja Surgawi juga tidak akan menyinggung seorang alkemis tanpa alasan. Itu hanya situasi menang-menang jika mereka saling menghormati. Sundong dengan hati-hati dan diam-diam masuk. Dia bisa menjadi sombong dan keras kepala di tingkat pertama, tapi di sini, dia harus menunjukkan sikap hormat yang mutlak. Namun, setelah dia mengambil beberapa langkah, dia secara mengejutkan menemukan bahwa sebenarnya ada tamu keempat. Dia pertama kali terkejut, dan kemudian tercengang. Dengan kekuatannya, dia benar-benar menemukan bahwa ada orang kelima di aula setelah sekian lama berlalu. Pada saat ini, tamu keempat itu sepertinya telah menebak pikirannya, dan sedikit menoleh untuk melihatnya. Segera, pikiran Sundong benar-benar kosong. Sundong, sebuah suara sepertinya terdengar dari jarak yang sangat jauh. Setelah beberapa saat, Sundong tiba-tiba sadar kembali, dan menyadari bahwa Lu Xianming yang memanggilnya. Dia tanpa sadar mengalami getaran dingin, dan merasakan hawa dingin naik dari telapak kakinya, menyebar ke seluruh tubuhnya. Jika orang itu baru saja bergerak padanya, dia pasti sudah mati bahkan sebelum dia menyadarinya. Terlalu kuat, hanya satu pandangan, dan dia benar-benar kehilangan semua kekuatan pertempuran. Ini membuatnya mengingat Ling Han. Dia juga pernah seperti ini. Sekali lihat, dan dia bisa menang bahkan tanpa bertarung. Jika tuan ini bersedia melangkah keluar untuknya, maka bahkan jika itu bukan kemenangan yang pasti atas Ling Han, dia setidaknya bisa menandinginya. Putra suci, Sundong buru-buru memberi salam dengan hormat. Apa itu? Lu Xianming sedikit mengernyit. Saat ini, dia sedang menjamu tamu penting, namun Sundong hanya berdiri di sana seperti orang idiot, yang membuatnya merasa sangat malu. Sundong menggertakkan giginya, dan menjelaskan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dari mulutnya, Lu Xianming secara alami menjadi karakter yang sangat arogan yang tidak memberi Lu Xianming wajah sama sekali, menyebabkan dia menderita siksaan yang tidak manusiawi. Putra suci, kamu harus memberikan keadilan untuk Pan Asterisku. Dia jatuh ke tanah, menangis terseduh-seduh. Wajah Lu Xianming tanpa sadar menjadi gelap. Apa maksudmu dengan memberikan keadilan untuk Pan Asteris temu? Jangan berbicara dengan cara yang ambigu seperti itu. Mereka yang tidak tahu akan mengira ada sesuatu yang mencurigakan di antara mereka berdua. Namun orang kelima yang diabaikan itu tertawa keras, dan berkata, apakah dia benar-benar sekuat itu? Saya ingin melihat sendiri. Lu Xianming tersenyum, dan kemudian menjawab, jika Brother King Feng bergerak,
siapa yang akan dapat memblokir Anda di dalam tingkat duniawi yang memutuskan? Kata-kata ini menyebabkan 3 tamu lainnya menunjukkan ekspresi tidak senang. Siapa mereka? Salah satu dari mereka adalah putra suci atau putri suci dari sekte tingkat raja surgawi yang hebat, dan telah melampaui tingkat raja, dan mencapai tingkat kaisar. Namun Lu Xianming sebenarnya mengatakan bahwa pihak lain tidak memiliki siapapun yang bisa menandinginya di tingkat duniawi yang memutuskan. Di posisi apa dia menempatkan mereka? Kita sudah lama mengobrol, tapi kita belum menanyakan nama tamu ini. Seorang putra suci mengarahkan pertanyaan itu pada saudara King Feng. Namanya Bao Cheng. Lu Xianming tertawa keras dan menyela, ini semua salahku. Aku belum berhasil memperkenalkannya. 3 tamu saya, nama keluarga saudara King Feng adalah Zhao, dan dia adalah salah satu dari 4 raja surgawi di bawah Yan Xianlu, putra suci Yan. Dia dikenal sebagai King Feng yang tak terkalahkan. Yan Xianlu, ketiga putra suci dan putri suci secara bersamaan menunjukkan ekspresi terkejut dan merasakan ketakutan yang muncul dari lubuk hati mereka. Mereka semua adalah putra suci dan putri suci, tetapi mereka bahkan tidak memiliki hak untuk membawa sepatu Yan Xianlu. Ada 9 surga di tingkat raja surgawi, dan setiap langkah maju sama sulitnya dengan naik ke surga. Tidak hanya hierarki di antara raja surgawi yang ketat, bahkan keturunan yang mereka asuh masing-masing menganut hierarki yang ketat. Ketiga putra suci dan putri suci ini semuanya milik kekuatan tingkat raja surgawi tingkat pertama. Tetapi untuk Yan Xianlu, kekuatan tingkat raja surgawi surga ke-8, mereka telah mendengar terlalu banyak tentang Yan Xianlu, dan banyak dari kisahnya bahkan bisa menjadi legenda. Ambil saja, misalnya, asal-usul Yan Xianlu. Dia telah ditemukan oleh Raja Surgawi Kemakmuran Abadi di Jalan Surgawi, dan dengan demikian yang terakhir telah membawanya kembali ke Sekte Kemakmuran Abadi. Dia menjadi murid pribadi Raja Surgawi Kemakmuran Abadi, dan diberi nama Xianlu. Dan apa itu Jalan Surgawi? Jika seseorang ingin melampaui Ascending Origin Tier, dan menjadi Celestial King, dia harus berjalan di Celestial Path, dan Yan Xianlu sebenarnya berada di Jalan Surgawi sejak lahir. Betapa menakjubkannya itu, ini adalah keajaiban sejati. Saat ia berkembang dan tumbuh, ia memiliki reputasi yang baik sebagai tak terkalahkan. Setiap keajaiban harus menundukkan kepalanya di depannya, dan bahkan raja tingkat harus berlutut. Dia cukup kuat untuk membuat orang lain putus asa. Namun, mereka memang sangat mengagumi Yan Xianlu, tetapi untuk mengatakan bahwa bahkan salah satu bawahannya sebenarnya tak terkalahkan di tingkat duniawi yang memutuskan, bukankah itu lelucon? Chapter 1860. Menekan putra suci hanya dengan flip tangan. Tak terkalahkan bukan hanya kata-kata kosong, kata Bao Cheng perlahan. Jika Yan Xianlu yang datang, maka dia pasti hanya bisa mengakui inferioritasnya. Tapi Zhao King Feng? Itu hanya salah satu antek Yan Xianlu, dan dia memenuhi syarat untuk mengatakan bahwa tidak ada orang yang bisa menandinginya di tingkat duniawi yang memutuskan. Lelucon apa? Lalu seperti apa putra suci dan putri suci seperti mereka? Sampah. Zhao King Feng memandang Bao Cheng, menunjukkan senyum mengejek, dan berkata, kamu tidak menyerah? Tentu saja tidak. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Bao Cheng, bahkan ekspresi putra suci dan putri suci lainnya dipenuhi dengan pembangkangan. Kamu hanyalah antek belaka, dan kamu benar-benar berani mengangkat kepalamu di depan kami? Anda berpikir bahwa hanya karena Anda telah mengikuti Yan Xianlu, Anda adalah tingkat monark? Tentu saja tidak. Bao Cheng punuk. Kalian berdua juga tidak menyerah? Zhao King Feng melihat ke arah 2 lainnya. Putra suci dan putri suci ini tampak sangat sombong. Tidak ada gunanya bagi mereka untuk jatuh ke level yang sama sebagai pelayan belaka. Jika kamu tidak menyerah, maka datanglah melawanku. Alasan aku datang kali ini adalah untuk membuang sampah seperti kalian. Zhao King Feng menyatakan tanpa keberatan sedikit pun, tidak memberikan wajah sama sekali kepada putra dan putri suci ini. Bao Cheng dan teman-temannya secara alami sangat marah. Pengikut sepertimu benar-benar berani berbicara kepada kami seperti ini?
Apa yang memberi Anda hak? Zhao Qingfeng tersenyum sedikit, senyum yang muncul di sudut bibirnya dipenuhi dengan ejekan. Dan dia berkata, apakah menurutmu sembarang orang bisa menjadi bawahan putra suci dewa? Dengan kekuatanmu, kamu bahkan tidak layak memilih sepatunya. Sua, Bao Cheng dan yang lainnya berdiri bersamaan, wajah mereka dipenuhi amarah. Kami mengakui bahwa kami bukan tandingan Yan Xianlu. Namun Anda benar-benar mengatakan bahwa kami bahkan tidak layak bermain biola kedua atau mengambil sepatunya. Anda terlalu meremehkan kami, bukan? Beberapa orang sangat membutuhkan pelajaran. Bao Cheng berjalan menuju Zhao Qingfeng, dan jarinya bengkok. Ayo, lihat bagaimana aku akan mengalahkanmu untuk tunduk. Zhao Qingfeng mencibir. Kamu benar-benar memiliki banyak sampah untuk dikatakan. Memang benar bahwa Bao Cheng sangat marah. Dan bahkan putra suci dan putri suci lainnya menunjukkan ekspresi kemarahan. Itu karena mereka diperlakukan dengan tingkat penghinaan yang sama. Sementara itu, Lu Xianming sama sekali tidak berniat keluar sebagai mediator, dan hanya menyesap tehnya sambil tersenyum. Hati Sun Dong dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat. Dia tidak menyangka bahwa Zhao Qingfeng begitu hebat. Sendirian, dia benar-benar berani menantang 3 putra suci dan putri suci yang hebat. Dan yang lebih penting, yang pertama mengatakan bahwa dia akan berurusan dengan Ling Han. Dia secara alami berharap Zhao Qingfeng sekuat mungkin, dan bisa menghancurkan Ling Han tanpa banyak usaha. Zhao Qingfeng dan Bao Cheng berjalan di luar aula utama, dan kemudian terbang ke udara. Ruang di tingkat keempat ini secara alami dilindungi oleh formasi, dan dengan kekuatan mereka sebagai pemutus tingkat duniawi, tidak mungkin mereka bisa menghancurkan formasi pelindung ini. Bertarung di udara hanya agar gelombang kejut dari pertempuran mereka tidak akan meruntuhkan struktur di sini. Buat perubahan Anda, Bao Cheng memperlakukan dirinya dengan bermartabat. Dia adalah putra suci, sementara pihak lain hanya bawahan Yan Xianlu. Dia tidak ingin merusak reputasinya sendiri. Zhao Qingfeng memamerkan giginya sambil menyeringai. Dia tiba-tiba membuat gerakannya. Siu. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari posisi semula. Kemudian, dia muncul di depan Bao Cheng dan mengeluarkan pukulan. Peraturan ruang. Bao Cheng mendengus, ekspresinya sedikit berubah. Dia tidak mengira bahwa Zhao Qingfeng benar-benar memahami peraturan luar angkasa yang langka. Ini sedikit tidak terduga. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah putra suci, dan dirinya sendiri adalah seorang kaisar. Meskipun dia terkejut, dia tidak panik. Menggunakan jari telunjuk dan jari tengahnya seperti pisau, dia mengiris ke arah Zhao Qingfeng. Cahaya berkedip di ujung jarinya, memancarkan udara metalik. Dia adalah janin surgawi logam akut. Saat dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, setiap bagian tubuhnya dapat digunakan seperti senjata yang tidak bisa dihancurkan. Serangannya cukup kuat untuk memisahkan langit dan bumi, namun Zhao Qingfeng tidak takut. Dan pukulannya masih turun, berbenturan dengan serangan langsung dari Bao Cheng. Ledakan, dalam bentrokan kekuasaan, regulasi meledak. Ini adalah konflik antara Dao dari 2 elit. Siu, Bao Cheng segera dikirim terbang mundur, memuntahkan seteguk darah. Seluruh tubuhnya diselimuti perisai cahaya yang tampak hampir runtuh. Zhao Qingfeng, di sisi lain, tenang, dan tidak mundur bahkan setengah langkah. Adegan ini menyebabkan ekspresi putra suci dan putri suci lainnya sangat berubah. Terlalu kuat sedemikian rupa sehingga bahkan Bao Cheng dikalahkan dengan satu serangan. Diakui, ini karena Bao Cheng telah meremehkan lawannya sedikit, dan tidak menyangka bahwa yang terakhir adalah ahli dalam peraturan luar angkasa, dan dengan demikian terpaksa melakukan pertukaran pukulan. Tetapi harus diketahui bahwa dia harus menjadi lawannya. Tak terkalahkan di antara rekan-rekannya sebagai putra suci, dan hanya mereka yang akan menekan orang lain. Tapi sekarang, dia benar-benar telah dikalahkan dalam konfrontasi langsung. Apakah ini benar-benar pengikut? Dia lebih kuat dari seorang putra suci. Saat Zhao Qingfeng bergerak, seluruh auranya segera mengalami perubahan drastis. Sebelumnya, dia acuh tak acuh. Meskipun dia juga sangat arogan, sikapnya lebih condong ke penghinaan. Tapi setelah dia bergerak, dia menjadi sangat dingin dan kejam, memancarkan niat membunuh yang membuat orang menggigil. Siu, dengan kilatan lain dari sosoknya,
dia mengejar Bao Cheng dengan cepat. Kemudian, dia bergerak lagi dan menembakkan pukulan yang berubah menjadi gunung yang turun tanpa batas. Bao Cheng hanya bisa menerimanya secara langsung, tetapi hasil dari mengambilnya secara langsung adalah dia memuntahkan darah lagi dan perisai cahaya padanya benar-benar menyebar. Dalam pertukaran hanya lebih dari selusin gerakan, Bao Cheng dengan paksa diledakkan dari langit. Dia batuk darah berulang kali, vitalitasnya turun ke titik terendah. Zhao Qingfeng tidak kejam. Menyilangkan tangannya ke belakang, dia melihat ke arah putra suci dan putri suci lainnya, dan bertanya, "Apakah kamu sampah masih pantang menyerah?" Keduanya menunjukkan ekspresi kepahitan, dan menelan dengan susah payah, tetapi sama sekali tidak dapat menyangkal kata-katanya. Untuk menjadi putra suci atau putri suci, itu adalah persyaratan untuk memiliki janin surgawi. Tentu saja, ada juga jumlah orang yang sangat terbatas yang memiliki bakat alami yang sangat baik. Mereka jelas bukan janin surgawi, namun potensi yang mereka tunjukkan melampaui janin surgawi manapun. Keduanya secara alami adalah janin surgawi juga, tetapi di depan Zhao Qingfeng, mereka tahu bahwa janin surgawi mereka tidak berharga. Sama seperti bagaimana Raja Surgawi dibagi menjadi 9 surga, janin surgawi juga berbeda dalam kekuatan. Zhao Qingfeng adalah janin surgawi elemen luar angkasa. Sebelum Celestial King Tier, kekuatan regulasi yang dia miliki lebih kuat dari semua 5 elemen. Keduanya jelas memiliki tingkat kultivasi yang sama, dan bakat alami mereka hampir sama. Tetapi karena dia adalah janin surgawi elemen luar angkasa, dia jauh lebih kuat. Sebenarnya, Bao Cheng tidak selemah kelihatannya, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia benar-benar akan bertemu dengan Space Divine Fetus. Lebih jauh lagi, dia tampaknya telah mencapai pencapaian besar pada saat itu. Begitu dia kehilangan kesempatan untuk melakukan langkah pertama, dia langsung dipukuli hingga babak belur. Namun, keduanya menilai diri mereka sendiri. Bahkan jika mereka sekarang siap, itu hanya masalah berapa banyak pukulan yang bisa mereka tahan. Sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk menang atas Zhao Qingfeng. Kekuatan Zhao Qingfeng tidak terbayangkan. Mereka semua tidak bisa menerima ini dengan mudah. Jika dikatakan bahwa Yan Xianlu bisa sekuat itu, mereka tidak akan keberatan. Tetapi dia hanya seorang bawahan belaka, namun masih dapat dengan mudah mengalahkan mereka. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa mereka terima. Lalu seberapa lebar jarak antara mereka dan Yan Xianlu, saudara Lu? Kami pergi. Ekspresi putra suci dan putri suci lainnya redup. Mereka datang untuk memperebutkan pil pengatur Dao. Tetapi dengan Zhao Qingfeng, apa perlunya mereka mencari penghinaan mereka sendiri di sini? Lu Xianming hanya menggenggam tangannya untuk mengucapkan selamat tinggal, tetapi tidak mendesak mereka untuk tetap tinggal. Awalnya, mereka tidak memiliki banyak hubungan di antara mereka. Jika bukan karena pil pengatur Dao, mungkin mereka tidak akan pernah bertemu dalam hidup ini. Setelah Bao Cheng terbangun, dia juga pergi dalam kesengsaraan dan kesedihan. Sementara itu, Zhao Qingfeng melihat ke arah Sundong, dan berkata, "Di mana orang itu? Bawa aku ke sana." "Ya, tuanku." Terkejut tapi senang, Sundong buru-buru mengangguk. "Tuan ini benar-benar sangat luar biasa, mampu dengan mudah mengalahkan bahkan putra suci. Kalau begitu, berapa nilai Linghan? Kamu hanya pewaris kekuatan bintang 3 paling banyak. Bisakah kamu dibandingkan dengan putra suci dari kekuatan tingkat Raja Surgawi? Anda pasti akan hancur menjadi debu." Lu Xianming terkekeh, dan berkata, "Kalau begitu aku juga akan pergi dan melihatnya." Dia mungkin tidak perlu mengkhawatirkan orang lain, tapi Yan Xianlu terlalu kuat. Sudah pasti bahwa dia akan menjadi Raja Surgawi di masa depan, dan dia harus memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan hubungan yang ramah dengannya. Bersambung ke chapter 1861. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.